Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan kemarahan yang merebak di Imperial Pass karena para tetua takut pada ancaman bangsa asing. Mereka menyerahkan Shi Hao ke bangsa asing dengan perjanjian tidak akan diserang selama 500 tahun. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di luar Imperial Pass, Dekrit naik ke udara satu demi satu, terbakar di sana, seolah-olah upacara pengorbanan kuno sedang diadakan. Di gurun emas besar, trompet-trompet terdengar. Seolah-olah pasukan luar biasa yang tak ada habisnya menyerang Imperial Pass. Heaven Abyss seperti corong raksasa yang diikatkan ke tempat ini. Itu terus berputar, melepaskan suara gemuruh. Ada petir berwarna hitam yang terjalin, daging dan darah menghujani. Terlepas dari ini, ada suara tangisan individu Dao abadi, samar-samar terdengar di tengah badai besar. Seolah-olah ada banyak makhluk purba yang dihidupkan kembali, semuanya membungkuk dan mengaum di sini. Adegan itu sangat menakutkan. Saat Dekrit di jarak gurun yang luas naik ke udara, menawarkan pengorbanan di medan perang, Heaven Abyss mengalami perubahan yang menakjubkan. Seolah-olah akhir dunia sedang turun. Petir berwarna hitam dan berwarna darah terjalin, kusut bersama. Hujan darah yang bahkan lebih besar turun. Langit dan bumi bergetar, bumi besar bergetar. Imperial Pass sangat besar. Dinding kuno semuanya ditumpuk dari sisa-sisa bintang, tetapi saat ini, mereka bergetar, seolah-olah akan runtuh. Ini adalah aura aneh yang menyebar, beriak melalui tempat ini. Itu menyebar tanpa batas, tidak ada jarak yang tidak bisa dijangkau, menelan langit di atas dan bumi di bawah. Apakah Raja Undead akhirnya benar-benar hidup kembali? Mereka akan mengambil tindakan. Di dalam Imperial Pass, seorang tetua tiba-tiba membuka matanya. Dua garis cahaya dingin dilepaskan. Tidak diketahui berapa puluh ribu tahun dia tetap duduk, tubuhnya tertutup debu. Sampai-sampai wajahnya seperti ini, penuh debu, menutupi permukaan tubuhnya, seolah-olah dia adalah patung tanah liat. Ini adalah salah satu makhluk tak tertandingi dari altar leluhur. Bahkan ketika peti kayu busuk itu dibawa kembali, dia tetap tidak muncul. Sekarang dia merasakan perubahan ke dunia luar, dia bangun. Kekuatan dari keberadaan abadi, ada orang-orang yang melepaskan desahan ringan di tempat lain. Bahkan Jin Taijun pun seperti ini. Dia berdiri di sebuah gunung kuno, menatap ke batas cakrawala. Meskipun mereka dilindungi di dalam Imperial Pass, dia masih terguncang di dalam. Itu karena ini adalah aura Raja Abadi, menutupi segalanya saat menyapu. Bahkan dengan pertahanan Imperial Pass, jenis fluktuasi misterius itu sepertinya masih bisa menembus. Namun, ini tidak memiliki kekuatan penghancur, hanya jenis tekanan samar, membuat makhluk tertinggi merasakan jenis alarm batin, serta jenis tekanan. Hanya mereka yang bisa merasakan hal semacam ini, karena yang lain sama sekali tidak menyadarinya. Mereka hanya tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di luar Desolate Border, tetapi tanpa mencapai level itu, mereka tidak dapat merasakan tekanan mengerikan dari raja-raja yang tidak akan mati. Itu adalah rusa yang diintimidasi oleh auman singa, sementara semut tidak menyadarinya. Semut secara alami merujuk pada kultivator di atau di bawah self-release realm. Tentu saja, ini tidak mutlak, ada beberapa kultivator alam bawah yang masih merasakan ini, misalnya, Shi Hao. Dia dalam hati khawatir, merasa seolah-olah gunung abadi yang agung runtuh, akan menghancurkannya. Imperial Pass disegel, orang-orang dari dunia luar tidak bisa masuk. Hanya melalui formasi transportasi seseorang dapat memasuki kota. Namun, sekarang, satu sisi dinding dibuka. Seseorang naik ke puncak kota kuno dan megah yang setinggi langit ini, menatap ke sisi lain. Setiap potongan batu yang digunakan untuk membuat dinding ini adalah sisa-sisa bintang, semua tertinggal setelah bintang-bintang besar jatuh. Orang bisa membayangkan betapa tingginya tembok itu. Berdiri di atas dinding jenis ini membuat orang merasa seolah-olah mereka menjulang di puncak langit berbintang. Saat orang ini menatap ke sisi asing, cahaya cemerlang bersinar dari mata mereka. Dia adalah Wang Abadi. Dia berdiri di sana, diam dan tidak bergerak, memandang ke gurun pasir keemasan yang luas. Di masa lalu, tidak banyak orang yang bisa naik ke sini dan menatap ke sisi asing, karena kota ini selalu disegel, satu-satunya jalan antara dua alam diblokir. Segera setelah itu, Jin Taijun juga datang, berdiri di sana, tidak mengatakan apa-apa. Kali ini, jika mereka datang, semua yang melawan akan mati. Di dinding, sebuah suara kuno dan jauh terdengar. Ini adalah Wang Abadi. Dia tampak seperti berusia 16 atau 17 tahun, wajahnya sangat lembut seperti anak muda, tetapi suaranya sangat tua, tatapannya juga penuh dengan perubahan besar. Kekuatan besar telah datang, tidak mungkin untuk melawan. Jin Taijun menjawab. Segera setelah itu, tiga sosok lagi muncul di dinding. Mereka adalah makhluk tak tertandingi dari Imperial Pass, biasanya mengawasi altar leluhur. Sosok mereka semua buram, membawa kekacauan utama, diam-diam menatap ke sisi lain. Di gurun emas besar,
fluktuasi tak terbatas bahkan lebih intens. Orang bisa melihat beberapa lusin hingga lebih dari 100 dekrit muncul, setiap dekrit sangat gemilang. Ketika dekrit ini terbang ke ketinggian tertentu, mereka akan tiba-tiba menyala di udara, menghasilkan simbol yang paling kompleks, dan kemudian mengukir diri mereka di sana. Suara pengorbanan terdengar, seolah-olah makhluk tak berujung menangis, berdoa, bersujud, berkomunikasi dengan kekuatan tersembunyi, ingin membuka jalan yang menakutkan. Hal-hal yang berbahaya kali ini, yang tak tertandingi sedang berbicara. Dia adalah Master Ki Hong, serta pemilik asli kereta perang 5 roh. Dia berdiri dalam kekacauan utama, menatap ke Desolate Border. Bagaimana mereka bisa melewati bencana ini? Raja-raja abadi dihidupkan kembali, mereka sekarang akan melepaskan metode yang tak tertandingi, tidak membayar biaya, ingin menagih secara langsung, menerobos penghalang yaitu Heaven Abyss. Bahkan makhluk tertinggi pun terguncang di dalam, gelombang besar mengaduk di dalam diri mereka. Hanya mereka yang bisa merasakan aura jenis ini. Ini bukan fluktuasi misterius dari raja yang tidak akan mati, tetapi kekuatan yang lebih menakutkan yang keluar setelah kebangkitan, menyebar ke seluruh langit dan bumi ini. Segera setelah itu, mereka melihat banjir hitam di Cakrawala. Mereka adalah laki-laki, tentara pihak lain yang tak ada habisnya. Mereka sudah tiba. Mereka seperti banjir, memenuhi batas bumi yang besar, hamparan hitam besar, membuat semua orang terguncang dan khawatir. Ada semacam aura buruk yang menutupi dunia. Seluruh tembok kota bergetar, seolah-olah mengalami beberapa jenis benturan. Seperti yang diharapkan, ini adalah sikap dari pertempuran besar yang menentukan. Mereka menarik aura dao besar asing, menggunakan kekuatan dari pihak itu untuk menghancurkan tempat ini. Makhluk tertinggi menghela nafas ringan. Tentu saja, ini tidak penting, hal yang paling menakutkan adalah bahwa raja-raja yang tidak mati bahkan mungkin bertindak. Jika mereka tidak ragu untuk membayar harganya, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa Heaven Abyss pasti bisa menghentikan semuanya? Suruh para pemimpin klan berkumpul. Keberadaan yang tak tertandingi berkata. Sebagai makhluk tertinggi tertua, efek dari kata-katanya sangat hebat, memerintah semua klan. Imperial Pass tidak bisa tetap tenang. Para ahli dari semua klan yang berbeda, semua tokoh terkemuka bergerak, bergegas menuju tembok ini, mulai berkumpul. Shi Hao dan yang lainnya juga secara alami terkejut. Saat ini, bahkan kontribusi besar yang dia bangun, serta surga yang mencapai sinar cahaya kehilangan kecemerlangannya. Itu karena perubahan yang mengejutkan tiba, sesuatu yang besar akan terjadi, semua mata tertuju ke arah itu. Tidak peduli seberapa menakjubkan Shi Hao kali ini, sebelum turunnya bencana besar, itu sudah tidak lagi menyilaukan. Anak-anak muda ini tidak memiliki kualifikasi untuk menaiki tembok khusus itu. Namun, mereka mendengar berita itu, dan karena itu, semua bergegas bersama, berdiri di depan tembok, menatap ke arah itu. Semuanya menunggu kabar. Kenyataannya, kota itu terlalu besar, atmosfernya berat, tekanannya luar biasa hebat. Bahkan ketika itu tepat di depan mereka, ketika mereka melihat ke atas tembok, mereka merasa seolah-olah sedang menatap ke dalam kubah surgawi. Kali ini, reaksi pihak asing sangat kuat, pasti ada alasannya. Jika aku tidak salah, itu pasti terkait dengan peti kayu busuk yang dibawa kembali oleh Huang. Di dinding kuno berbintik-bintik, Jin Taijun berbicara. Saat ini, sosok ada di mana-mana, para ahli dari semua klan tiba, semuanya di alam rilis diri. Mereka adalah kelompok kultivator yang paling kuat. Ekspresi semua orang muram saat mereka melihat keluar kota. Suruh Huang datang juga. Hal ini terjadi karena dia, jadi dia perlu berkumpul di sini. Beri dia tempat duduk. Jin Taijun angkat bicara lagi. Pada saat ini, tidak ada yang mengatakan apa-apa, tempat ini sunyi. Ekspresi para kultivator hebat dari berbagai klan serius, mata berkedip-kedip dengan cahaya. Di bawah kota, ketika Shi Hao mendengar perintah ini, dia sedikit terkejut. Dia benar-benar bisa naik tembok kota juga, berdiri di atas? Itu karena dia sudah mendengar bahwa ini semua adalah tokoh tingkat pemimpin klan dari berbagai klan, kultivator normal tidak bisa datang ke sini. Pesanan siapa itu? King Yi mengungkapkan ekspresi terkejut, menanyakan orang yang memberi perintah. Jin Taijun. Apa? Pada saat ini, banyak anak muda berteriak ketakutan, misalnya, Cao Yusheng, Chang Gongyan, Kelinci Giok, dan lainnya. Bahkan keluarga Jin dan keluarga Wang mengungkapkan ekspresi terkejut, sangat terkejut. Tidak, kamu pasti tidak bisa pergi. Perempuan tua itu jelas bukan tipe yang baik. Cao Yusheng diam-diam mentransmisikan suara. Dia tidak berani memanggilnya perempuan tua di depan umum. Bagaimanapun, ini adalah makhluk tertinggi yang bisa mengabaikan 9 surga 10 bumi. Bahkan jika dia menghancurkannya sampai mati di tempat, tidak akan ada orang yang akan membalas dendam untuknya. Kamu tidak bisa naik, pasti ada yang salah di sini. Penyihir Sky Severing Dao juga diam-diam mentransmisikan ke Shi Hao, menggelengkan kepalanya ke arahnya. Kemudian, banyak orang mencoba menghentikannya, menahan rasa takut terhadap Jin Taijun. Hanya,
bagaimana seseorang bisa menentang tatanan makhluk tertinggi? Aku akan pergi melihat apa yang sebenarnya terjadi. Shi Hao ingin melihat sendiri apa yang sedang terjadi. Baiklah kalau begitu, kami akan menemanimu ke sana juga. Aku benar-benar ingin melihat adegan besar invasi tentara asing. Cao Yusheng dan yang lainnya berkata. Kali ini, banyak orang tergerak, sangat berharap hal ini terjadi bahkan dengan Shi Hao. Dia ingin melihat berapa banyak pasukan besar yang dikirim dari sisi lain kali ini. Mungkin karena hari ini spesial, mungkin karena semuanya sengaja dilonggarkan, tidak ada yang mau menghentikannya. Sekelompok anak muda semua bangun tembok kota. Ini termasuk Great Sutuo, Lan Xian, Little Sky King, Ten Crown King dan sekelompok besar orang lainnya. Tembok kota itu megah dan megah, setinggi surga, bersinar dengan matahari dan bulan. Area di bawah tembok kuno berbintik-bintik itu penuh dengan ukiran yang ditinggalkan oleh semua jenis senjata ilahi, tetapi masih tetap abadi, menjulang selama bertahun-tahun tanpa jatuh, menekan bagian yang mengarah ke 9 surga 10 bumi. Sangat banyak. Ada anak-anak muda yang mau tidak mau berteriak begitu mereka menaiki tembok kota, ekspresi mereka benar-benar berubah. Ketika mereka melihat ke bawah, ada hamparan hitam besar, tidak ada batas yang terlihat. Ada pasukan asing yang besar di mana-mana, membanjiri dari batas cakrawala, sangat menyesakkan. Ini pada skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di masa lalu, meskipun ada pertempuran hebat yang sangat intens, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan ini? Seluruh gurun besar akan ditempati. Sangat jelas bahwa tembok ini istimewa. Tidak peduli seberapa tinggi itu, betapa megahnya itu, seseorang masih bisa dengan jelas mengabaikan situasi di tanah di bawah, apalagi bisa merasakan fluktuasi semacam itu. Pasukan besar yang tak ada habisnya menekan, mengenakan baju besi hitam, dilengkapi dengan pisau panjang yang bersinar, tombak perang yang dalam dan dingin, tombak darah tebal, menunggangi binatang buas yang jahat. Banjir baja ini meraung, membuat langit dan bumi bergetar. Namun, jenis pasukan besar yang tak terbatas tanpa batas ini benar-benar sunyi, tidak ada yang berteriak, tidak ada yang mengaum saat mengendarai tunggangan mereka, maju secara diam-diam. Ini hanya membuat segalanya tampak lebih menindas, membuat semua orang merasa lebih tercekik. Pasukan besar tampaknya tidak ada habisnya, tapi itu tidak kacau sama sekali, sangat teratur, pasukan demi pasukan dalam formasi yang tepat, perlahan-lahan mendekat, tekanan membuat semua orang di Imperial Pass akan gemetar ketakutan. Pawai mereka terlalu disiplin, pada akhirnya, ketika begitu banyak pasukan tiba, diam-diam mendekat, sebenarnya hanya ada satu suara. Tekanan membuatnya sulit bagi seseorang untuk bernapas. Itu sangat menyesakkan, tekanannya terlalu besar. Pasukan besar berhenti, semuanya terhenti, pasukan yang begitu hebat tidak bisa melihat akhir dengan satu tatapan. Mereka masih benar-benar sunyi, hanya berhenti di luar Imperial Pass. Hanya ketika kereta perang berwarna hitam perlahan tiba dari kejauhan, kedamaian ini hancur. Serahkan Huang, serahkan peti kayu, dan kita bisa memastikan kedamaian Imperial Pass yang berkelanjutan. Sebuah suara terdengar. Itu sangat dingin dan acuh tak acuh, membawa martabat yang besar. Apakah kamu pikir kami akan menyerahkannya hanya karena kamu menyuruhnya? Seseorang berteriak dari atas tembok kota. Serahkan Huang, serahkan peti kayu, dan Raja Abadi kita dapat berjanji untuk tidak menyerang Imperial Pass selama 10.000 tahun, menjaga perdamaian antara kedua alam. Kalau tidak, pembantaian akan terjadi di kota ini. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terguncang. Mungkinkah makhluk dari pihak asing membuat keributan besar karena Huang? Ekspresi semua orang menjadi serius. Mereka sudah mengerti bahwa gangguan yang ditimbulkan Huang di luar perbatasan Desolate jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Raja-raja yang tidak mati bahkan benar-benar dihidupkan kembali karena ini, mengetuk pintu mereka, seberapa besar masalah ini? Hanya di era besar terakhir ketika pihak asing benar-benar memulai serangan habis-habisan pada 9 surga, 10 bumi, jenis keberadaan ini akan bergerak. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan dulu dan sekarang. Tirai besar mulai ditarik kembali. Huang adalah penduduk Imperial Pass, bagaimana kami bisa menyerahkannya kepada kalian semua? Kultivator hebat lainnya berteriak keras, sangat pantang menyerah, segera menentang pihak lain. Jin Taijun menatapnya, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap tindakan impulsifnya tanpa konsultasi sebelumnya. Di bawah Imperial Pass, kereta perang hitam itu sangat tenang. Keberadaan yang menakutkan itu tidak mengatakan apa-apa, tidak lagi berbicara, mempertahankan martabat dan kehikmatan. Kurang ajar, kamu benar-benar berani memperlakukan klan Kaisar dengan tidak hormat. Ini adalah klan yang menghapus dosa besar. Di bawah, di dekat kereta perang hitam itu, ada beberapa yang berteriak keras. Tidak ada yang diizinkan untuk memperlakukan klan Kaisar dengan tidak hormat. Kultivator hebat lainnya meraung, giginya seputih salju, sosok besar dan tinggi, membawa niat membunuh yang mengerikan. Sekelompok orang berteriak, suara mereka menggema di dunia ini, mengguncang Imperial Pass. Di tembok kota, sekelompok orang merasakan hawa dingin di punggung mereka.
Bagaimanapun, mereka mengerahkan kekuatan besar, bahkan klan kaisar yang tidak pernah menunjukkan diri mereka muncul. Seberapa menakutkan masalah ini? Klan kaisar dikenal sebagai klan tertinggi yang tak tertandingi, anggota bangsawan manapun yang melampaui kepercayaan. Itu karena mereka tak terbendung, praktis tanpa tandingan. Sayangnya, anggota mereka terlalu sedikit, kemampuan reproduksi mereka sangat rendah. Kereta perang itu hitam pekat seperti tinta, awan asap bergolak. Ada beberapa binatang purba yang aneh terukir pada mereka, tidak kekurangan naga sejati dan yang lainnya di antara mereka. Ada semacam aura penekan jiwa yang merembes melalui dinding. Orang bisa menebak bahwa pasti ada kaisar klan tertinggi yang duduk di dalam. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dari dulu hingga sekarang, tidak banyak individu sekaliber ini yang langsung muncul dari klan kaisar, tiba di medan perang, langsung menghadap gerbang kota Imperial Pass. Semua orang di tembok kota menggigil dalam hati. Mereka bisa melihat betapa tinggi status klan kaisar di sisi lain, bahkan kalimat sederhana dan langsung dari seorang kultivator hebat di Imperial Pass yang membuat kedinginan seperti itu, dicaci maki seperti ini. Ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Apakah kalian semua memilih untuk menyerahkannya atau tidak? Terserah kalian semua untuk mempertimbangkan, pilih dengan benar. Di bawah Imperial Pass, seorang tetua yang berdiri di depan kereta perang kuno hitam berteriak dengan keras. Kamu ingin kami menerima kondisi seperti ini dalam penghinaan? Lupakan, tidak ada kekurangan individu yang pantang menyerah di tembok kota. Mereka selalu berkelahi di sini, bagaimana mereka bisa sujud? Sejauh mana tipe orang ini, selama mereka ditekan, mereka hanya akan membalas lebih besar. Klan-klan dari Imperial Pass yang bertempur di medan perang semuanya agresif, sangat pantang menyerah. Kalian semua diberi kesempatan, namun kalian semua tidak menghargainya. Kamu akan menyesalinya. Seseorang di bawah berteriak. Diam! Untuk apa kalian semua berteriak? Apakah kamu benar-benar berpikir kami takut pada kamu? Jika kamu ingin menyerang kota, maka datang saja. Kami hanya akan menghadapi kalian semua secara langsung. Seseorang di tembok kota menjawab. Tepat sekali, tutup mulutmu. Apakah kamu pikir kami akan menyerah hanya karena kamu sedikit mengancam kami? Setelah berjuang selama bertahun-tahun, jika kita semua berkemauan lemah, apakah kota ini akan tetap berdiri? Seseorang berbicara setuju, melampiaskan emosinya yang memuncak. Di bawah Imperial Pass, ekspresi makhluk-makhluk itu tidak begitu menyenangkan untuk dilihat. Tepat pada saat ini, di batas gurun besar, di area yang tidak bisa dicakup oleh Heaven Abyss, cahaya mencapai langit, membawa niat membunuh dingin yang menggigit, melonjak jutaan dan jutaan li. Semua orang di Imperial Pass segera gemetar, merasakan gelombang dingin yang datang dari jiwa mereka. Jenis perasaan seolah-olah kiamat sudah dekat. Mereka tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk menebak bahwa ini adalah gerakan Raja Abadi. Ini adalah jenis ancaman yang tak terbayangkan, membuat semua orang merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada pesimisme yang tak terlukiskan, bahkan sampai mempengaruhi resolusi semua orang, membuat mereka merasa seperti semua harapan telah berubah menjadi debu. Itu karena jenis fluktuasi ini terlalu menakutkan, sangat mengguncang jejak jiwa mereka. Keberadaan di level ini, apakah mereka benar-benar akan menyeberang? Bagaimana mereka seharusnya menentang ini? Tidak ada kesempatan untuk menang sama sekali. Kekosongan bergetar, sejumlah besar dekrit bergegas ke langit, membakar batas gurun besar, masih jenis upacara pengorbanan kuno khusus ini, yang ingin membantu keberadaan abadi memasuki celah. Selama mereka bisa melewati Heaven Abyss, 9 surga tidak bisa menang. Itu karena pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan mereka. Di batas cakrawala, dekrit emas terbakar, fluktuasi menakutkan mengguncang perbatasan yang sunyi. Ekspresi semua orang di tembok kota sangat jelek, merasa khawatir di dalam. Suasana gelisah menyebar. Adapun di bawah Imperial Pass, pasukan besar tidak ada habisnya, seolah-olah ada banjir baja hitam. Saat ini, mereka semua mengangkat senjata mereka, melepaskan teriakan tertib. Raja Abadi! Itu hanya 2 kata, namun itu berdering melalui langit di atas dan bumi di bawah, apalagi mengguncang bahkan Imperial Pass, membentuk gelombang suara yang menakutkan. Ini membuat semua orang terguncang. Makhluk asing memanggil keberadaan terbesar mereka bersama-sama, membuat semua kultivator Imperial Pass terguncang. Apakah kalian semua sudah membuat keputusan? Jangan merusak kepentinganmu sendiri. Di bawah izin kekaisaran, seseorang berkata dengan dingin. Alasan mengapa mereka berani melakukan ini adalah karena kepercayaan diri mereka yang kuat. Ini adalah jenis tekanan yang jelas, memaksa orang-orang Imperial Pass untuk membuat keputusan. Kenyataannya, justru karena mereka memiliki keyakinan bahwa mereka tidak takut dengan keputusan yang dibuat Imperial Pass. Terlepas dari apakah makhluk Imperial Pass diterima atau tidak, itu tidak akan berdampak banyak pada mereka. Namun, jenis kepercayaan diri ini, jenis keberanian ini, mempengaruhi hati banyak orang di tembok kota. Tersesat saja, jika kamu tidak bisa menerima ini, maka kita akan bertarung saja. Cao Yusheng berteriak. Diam!
Seorang tetua di sebelah Jin Taijun menatapnya dengan dingin, berkata, apakah ada tempat bagi kalian semua untuk berbicara di sini? Kenapa aku tidak bisa? Saat kita bertarung dengan pihak asing, aku pasti akan bertarung di depan. Saat mengutuk mereka, secara alami aku tidak akan menyerahkan tanggung jawab ini kepada orang lain. Cao Yusheng memiliki tipe keagungan khusus, sangat pantang menyerah. Cukup. Keberadaan yang tak tertandingi menghentikan mereka. Hanya seorang Huang, mengapa kita harus mementingkan dia? Apalagi kali ini, dia menimbulkan kemarahan publik, banyak orang berharap dia mati lebih awal untuk memadamkan kemarahan mereka. Itu sebabnya kami membutuhkan kalian semua untuk menyerahkannya. Adapun peti kayu itu, kalian semua tidak akan pernah bisa membukanya. Apakah kamu semua menyerahkannya atau tidak membuat banyak perbedaan, kita bisa merebutnya sendiri. Orang-orang di bawah sangat kuat, mengintimidasi mereka seperti ini. Kalau begitu kalian semua bisa datang dan mengambilnya sendiri. Coba saja. Seseorang berkata, tidak yakin, sangat marah. Kami membunuh banyak makhluk sebelumnya, sudah tidak ingin membersihkan darah 9 surga 10 bumi lagi. Kami memberi kamu kesempatan untuk mengakhiri semuanya dengan damai. Di dalam kereta perang hitam, makhluk tertinggi klan Kaisar berbicara sekali lagi, masih dingin dan terpisah, tidak ada fluktuasi emosional, membuat semua orang merasa sangat hormat. Situasi damai seperti apa? Jin Taijun angkat bicara, bertanya seperti ini. Ini mengguncang tubuh semua orang di tembok kota, gelombang besar mengaduk di dalamnya. Apa yang diminta oleh makhluk tertinggi seperti ini? Apakah mereka akan berkompromi? Jika kamu memenuhi persyaratan kami, dalam 10.000 tahun, dua alam kami akan berinteraksi dengan damai, semua orang mengurus bisnis mereka sendiri. Yang dijanjikan Kaisar klan kereta perang hitam. Selain itu, dia lebih lanjut menyatakan bahwa dia dapat meminta Raja-Raja Abadi untuk bersumpah sebagai jaminan. Semua orang terkejut. Sumpah raja yang tidak akan mati pasti mengandung karma besar, mungkin bisa dijadikan jaminan. Namun, bisakah mereka menyetujui ini? Ini terlalu memalukan. Sumpah darah Raja Abadi memang efektif, itu akan melibatkan karma yang paling menakutkan. Jin Taijun mengangguk. Ekspresi semua orang berubah. Apakah dia benar-benar akan menyetujui persyaratan ini, menawarkan Huang seperti ini? Banyak orang melihat ke arah Immortal Wang dan 3 makhluk yang tak tertandingi, suasana menjadi agak menyesakan, berat hingga ekstrim. Cao Yusheng, semut tanduk surgawi, Chang Gongyan dan yang lainnya sangat marah, benar-benar ingin mengutuk, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa di hadapan makhluk tertinggi. Namun, mereka semua angkat bicara, meminta penolakan proposal ini. Kalian semua adalah generasi muda, tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di sini. Cepat dan turunlah. Seorang wanita tua di sebelah Jin Taijun melambaikan tangannya, memerintahkan mereka. Itu karena Jin Taijun tidak mau berbicara dengan mereka. Dengan statusnya, dia tidak akan banyak bicara. Pada saat ini, Shi Hao berdiri di dinding. Dia melihat ke arah makhluk tertinggi dan para pemimpin dari berbagai klan, berkata, bukannya aku takut mati, melainkan peti kayu ini tidak boleh diserahkan. Semua orang tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Itu karena peti ini pasti membawa rahasia yang luar biasa. Bagi pihak lain untuk mengumpulkan kekuatan besar seperti itu, memaksa Imperial Pass seperti ini, itu sudah cukup untuk membuktikan pentingnya. Harta karun tertinggi ini sudah diperoleh oleh Imperial Pass, jadi bagaimana mereka bisa mengembalikannya? Itu terlalu memalukan, pada saat yang sama, itu mungkin memicu hasil yang mengerikan. Ini terutama terjadi ketika semua orang melihat bahwa pihak lain terbuka dan tanpa rasa takut, menuntut apa yang mereka inginkan. Itu jelas untuk mempermalukan para kultivator Imperial Pass. Bisakah kita mengubah kondisi? Peti kayu tidak bisa diserahkan. Jin Taijun berbicara. Ini membuat semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. Qing Yi, Cao Yusheng, Kelinci Giok, dan lainnya sangat tidak puas, karena niat Jin Taijun terlalu jelas. Peti kayu tidak bisa diserahkan, tapi Huang bisa? Teman Dao, makhluk yang tak tertandingi di tembok kota berbicara, ingin mengatakan sesuatu. Teman Dao, aku tahu niat kamu, tetapi kami memiliki berita menyenangkan di pihak kami. Selama pihak lain tidak menyerang Imperial Pass untuk jangka pendek, semuanya bisa diubah, kesimpulannya akan sangat berbeda. Kata Jin Taijun. Apa? Bahkan keberadaan yang tak tertandingi pun tergerak. Di alam kultivasi mereka, sebagai makhluk tertinggi, mereka tidak akan menunjukkan perubahan ekspresi bahkan jika gunung abadi runtuh, tetapi sekarang, mereka terkejut. Itu karena berita Jin Taijun terlalu mengejutkan. Itu bisa mengubah situasi saat ini? Siapa yang tidak tahu bahwa Imperial Pass berada dalam bahaya? Jika Undying Kings dihidupkan kembali, mereka pasti akan datang, itu hanya masalah berapa lama. Ketika mereka datang mengetuk pintu mereka, siapa yang bisa menghentikan mereka? Sekarang, Jin Taijun sebenarnya mengatakan bahwa situasinya bisa dibalik. Ini membuat ekspresi semua orang di tembok kota sangat berubah, napas mereka terengah-engah, sangat gugup dan penuh harapan. Tolong beritahu kami.
Makhluk yang tak tertandingi angkat bicara, sangat serius. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk menghentikan masa depan yang menghancurkan, mengubah situasi, maka membayar harga tertentu pasti bisa diterima. Selama kita bisa bertahan selama beberapa ratus hingga 5.000 tahun, maka bahaya 9 surga 10 bumi dapat dinetralkan. Saat ini, yang kita butuhkan hanyalah waktu, kata Jin Taijun. Bagaimana itu akan dinetralisir, bagaimana kamu akan melakukannya? Makhluk yang tak tertandingi bertanya lebih lanjut. Itu karena ini akan mempengaruhi terlalu banyak. Jika mereka bisa mengubah situasi, semua orang bisa hidup, Imperial Pass tidak akan lagi musnah. Ini adalah sesuatu yang banyak orang ingin lihat. Ada individu kuat yang akan melawan pihak asing, kata Jin Taijun. Siapa mereka? Di mana mereka? Apakah masih ada orang seperti ini yang tersisa? Seseorang bertanya. Ini adalah seorang kultivator yang hebat, rambut dan janggutnya putih semua. Saat ini, bahkan suaranya mulai bergetar. Apakah mereka eksistensi dari daerah terlarang? Apakah mereka akan keluar? Seseorang segera memikirkan daerah terlarang 9 surga. Jin Taijun menggelengkan kepalanya. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Apakah kalian semua lupa? Sebelumnya ada sekelompok makhluk yang memaksa mundur pasukan besar asing, membuat mereka mundur dari 9 surga 10 bumi. Itu, mereka. Banyak orang mengerti, dan kemudian mereka sangat terkejut. Itu karena bahkan setelah bertahun-tahun, mereka masih mencari, berharap menemukan makhluk misterius itu, mengundang mereka untuk melindungi Desolate Border dan Imperial Pass. Sayangnya, setelah bertahun-tahun berlalu, mereka semua dikalahkan. Tidak ada tanda-tanda makhluk itu, tidak ada jejak mereka yang bisa ditemukan. Beberapa curiga bahwa mereka tidak berada di alam ini, melainkan di tempat lain. Bagaimana kamu menemukan mereka? Sebuah pertanyaan yang tak tertandingi. Saat ini, bahkan Cao Yusheng, Shi Yi, Great Sutuo, dan beberapa lainnya menajamkan telinga mereka, mendengarkan dengan seksama. Itu karena ini benar-benar mempengaruhi terlalu banyak, pengaruh terlalu mendalam. Ini terutama terjadi pada Du Guyun, mendengarkan dengan lebih hati-hati. Dia adalah keturunan pelindung, klannya dicurigai sebagai anggota kelompok makhluk itu. Mereka sebelumnya muncul di dunia ini, jadi mereka secara alami meninggalkan beberapa jejak. Aku mengirim banyak elit dari klan, setelah bertahun-tahun mencari, ada beberapa hasil. Kata Jin Taijun. Apakah kamu mengundang mereka ke Imperial Pass? Yang tak tertandingi diminta. Itu tidak mungkin, apalagi, dalam 100 tahun terakhir hingga 1000 tahun terakhir, mereka tidak bisa keluar, itulah sebabnya aku butuh waktu. Jin Taijun berkata dengan tenang. Kemudian, dia menatap Xi Hao. Mengapa? Seseorang bertanya dengan bingung. Situasinya sangat buruk. Bukankah ini waktu terbaik bagi makhluk-makhluk itu untuk menyerang? Jika mereka sedikit lebih lambat, mungkin 9 surga sudah dibantai. Itu karena tempat mereka tinggal bukan milik alam ini. Jin Taijun mengungkapkan informasi yang menghancurkan bumi. Tempat itu terlalu jauh, jalannya terlalu sulit untuk diseberangi. Semua orang tercengang. Seberapa jauh jaraknya, membutuhkan beberapa ratus tahun hingga ribuan tahun? Ini agak sulit dimengerti. Lalu orang seperti apa yang kamu temukan sebenarnya? Tidak mungkin murid yang kamu kirim memasuki tempat itu, kan? Pemilik asli kereta perang 5 roh, tanya Tuan Qi Hong. Dia adalah makhluk yang tak tertandingi, jadi dia secara alami tahu tentang penampilan makhluk misterius itu. Mereka memaksa mundur pasukan besar asing, meminta mereka mundur dari 9 surga 10 bumi. Dia telah menyelidiki selama ini, bahkan secara kasar memahami beberapa situasi, tetapi tidak tahu seberapa jauh tempat tinggal mereka, bagaimana menuju ke sana. Sekarang dia mendengar Jin Taijun memiliki petunjuk penting, dia secara alami sangat memperhatikan ini. Aku menemukan keturunan dari makhluk-makhluk itu, memahami beberapa rahasia dari mulutnya, mampu menghubungi sisi itu. Inilah mengapa aku bisa mengucapkan kata-kata yang baru saja aku lakukan. Kata Jin Taijun. Kemudian, bibirnya bergerak, diam-diam memberitahu Wang Abadi dan makhluk tak tertandingi lainnya, mengungkapkan beberapa rahasia. Yang lain semua terkejut. Apakah dia benar-benar menemukan mereka? Mungkinkah 9 surga 10 bumi memiliki harapan? Beberapa orang tergerak, membawa ekspresi penuh harapan dalam kegembiraan mereka, sangat ingin mengetahui hasilnya. Namun, ada beberapa rahasia yang secara alami akan disimpan dari mereka, hanya bisa dipertukarkan antara makhluk tertinggi. Di bawah Imperial Pass, sekelompok orang melepaskan teriakan. Mereka tidak menyadari perubahan yang terjadi di tembok kota, masih menunjukkan penampilan yang kuat. Pilihan terakhir, apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Yang tua ini sudah mengatakan bahwa peti kayu tidak bisa diserahkan. Jin Taijun berbicara. Itu karena peti ini pasti menyimpan rahasia besar, atau pihak lain tidak akan begitu menginginkannya. Jika dia menyerahkannya, maka orang-orang di Imperial Pass ini tidak akan menyetujuinya, mencurigai niatnya. Lalu ini berarti Huang dapat diberikan kepada kita. Sisi asing itu agresif,
Semua klan itu tumbuh saat bermandikan darah dan api, cara mereka melakukan hal-hal yang sangat berani dan kasar. Saat ini, inilah yang terjadi, langsung bertanya, tidak ada rasa kebijaksanaan sama sekali. Ini membuat ekspresi semua orang di tembok kota segera berubah, karena menjadi langsung ini benar-benar sedikit memalukan. Kami selalu langsung mengatakan apa yang ingin kami katakan. Karena peti kayu tidak dapat dibagikan, maka mudah untuk melihat bahwa Huang dapat diserahkan kepada kita, kan? Seseorang berkata, tertawa terbahak-bahak. Kurang ajar. Di tembok kota, sekelompok kultivator hebat berteriak. Mereka selalu menentang pihak asing, selalu pantang menyerah. Sekarang, kultivator pihak asing begitu merajalela, jelas memaksa mereka, mengejek mereka di depan semua orang, meminta mereka untuk menyerahkan Huang. Ini adalah penghinaan yang luar biasa. Kalian semua tidak diizinkan berbicara secara acak. Jin Taijun tiba-tiba berbicara, bukan kepada makhluk asing itu, melainkan mengingatkan para kultivator hebat itu. Ini membuat semua orang terkejut dan tidak puas. Bertingkah seperti ini, apakah dia benar-benar akan menyerahkan Huang? Meskipun mereka tahu bahwa dia telah menghubungi bala bantuan misterius, menyerahkan Huang seperti ini sulit diterima semua orang. Senior, niatmu adalah, seseorang bertanya seperti ini. Kami butuh waktu sekarang. Selama kita berhasil melewati periode ini, bala bantuan yang kuat akan datang. Pada saat itu, tidak akan ada lagi yang perlu ditakuti, tatanan dunia ini telah diperbaiki, babak baru telah ditulis. Jin Taijun berkata dengan suara cekung. Ini sangat sulit kami terima. Menyerahkan orang kita sendiri, aku tidak bisa menerima ini. Seorang ksatria agung di Heaven Devouring Beast berkata dengan marah, melayang di udara, tidak berdiri di tembok kota. Sama untuk kita. Beberapa kultivator tua yang bermandikan darah dan api berkata, mereka semua tidak dapat menerima ini. Ketidaksabaran dari yang kecil akan mempengaruhi situasi yang lebih besar. Semua yang aku lakukan adalah untuk kedamaian 9 surga 10 bumi. Sekarang, ada pengorbanan kecil yang harus dilakukan, itu tidak bisa dihindari. Jin Taijun berkata dengan dingin. Semua orang melihat ke arah Huang, kebanyakan dari mereka membawa ekspresi simpati, pada saat yang sama merasa marah. Ini terlalu memalukan, mereka semua merasa sulit untuk menerimanya. Teman Dao, ini tidak terlalu bagus. Konsekuensinya terlalu menakutkan. Kata yang tak tertandingi, mengingatkan seperti ini. Jika mereka benar-benar menyerahkan Shi Hao, itu akan terlalu sulit untuk dibenarkan. Dia baru saja kembali, membangun kontribusi yang begitu besar, prestasi gemilangnya mengejutkan Imperial Pass. Jika mereka memperlakukannya seperti ini, itu akan membuat hati orang menjadi dingin. Bahkan makhluk yang tak tertandingi menentang, berbicara seperti ini, sehingga orang lain yang ingin melindungi Shi Hao secara alami berbicara satu demi satu, meminta mereka untuk mengubah pendapat mereka. Apalagi, di mata mereka, makhluk asing itu menginginkan peti kayu itu. Jika mereka tidak menyerahkannya, menyerahkan Huang tidak akan membawa banyak efek. Namun, siapa yang mengira seseorang di bawah Imperial Pass akan berbicara, sebenarnya sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Kami telah memikirkan hal ini. Jika kamu menyerahkan pengorbanan, serahkan Huang, kami dapat memberi kamu semua masa damai. Apakah ini penting? Seberapa besar makhluk asing itu membencinya, hingga mereka memperlakukannya sama pentingnya dengan peti kayu busuk itu? Beberapa orang merasa ada yang aneh. Sisi lain membiarkan emosi mereka mempengaruhi keputusan mereka terlalu banyak, kan? Berapa tahun perdamaian bisa ada di antara kedua belah pihak? Seorang wanita tua di samping Jin Taijun bertanya. 10 tahun. Itu hanya seorang Huang, apa yang dia hitung? Kami hanya ingin membawanya kembali dan membuat daging cincang darinya, mempersembahkannya sebagai kurban kepada orang mati. Seseorang menjawab, terlalu sedikit, kata wanita tua di sebelah Jin Taijun. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangan, berkata, 500 tahun. Haha, di bawah, sekelompok orang tertawa terbahak-bahak, beberapa dari mereka mengungkapkan ekspresi penghinaan. Hanya seorang anak muda, setelah menyerahkannya, apakah kamu semua berpikir kamu dapat menukar perdamaian selama 500 tahun? Di bawah, pasukan besar hitam gelap membentang sejauh mata memandang. Banyak makhluk tetap serius, tidak mengatakan apa-apa. Hanya mereka yang memiliki status hebat yang tertawa. Sementara itu, ini juga membuktikan ketatnya status di sisi lain, serta sifat menakutkan dari barisan tentara. Ada orang di mana-mana, namun tidak ada teriakan. Di tembok kota, ketika makhluk-makhluk itu mendengar penolakan makhluk-makhluk ini, merasakan kegembiraan untuk Shi Hao, mereka juga merasakan perasaan penghinaan yang kuat. Orang-orang pihak asing terlalu tidak terkendali. Tentu saja, ada beberapa yang penuh penyesalan. Bisakah mereka tidak menukar tenggat waktu yang memuaskan dengan Huang? Kita bisa menambahkan beberapa tahun. Tiba-tiba, di depan Imperial Pass, di dalam kereta perang kuno berwarna hitam, suara makhluk tertinggi Kaisar Klan itu terdengar, benar-benar berkata seperti ini. 500 tahun, kata Jin Taijun.
Apa niatmu? Apakah kamu sudah mati untuk menyerahkan Si Hao? Kamu perempuan tua, mengapa kamu tidak menyerahkan diri kamu sendiri dan keturunan kamu sendiri Jin Zhan? Terlalu tak tahu malu, kelinci giok tiba-tiba meletus, berbicara seperti ini. Senior, melakukan hal-hal seperti ini benar-benar tidak baik. King Yi juga berbicara. Apakah kamu bahkan makhluk tertinggi? Cao Yusheng juga berteriak. Itu karena mereka meramalkan bahwa pertukaran ini benar-benar akan terjadi. Sisi lain tampaknya sangat peduli dengan Si Hao, sebenarnya tidak ragu-ragu untuk membuat keributan besar padanya. Ada sesuatu di balik ini. Itulah mengapa ekspresi Cao Yusheng berubah lagi dan lagi. Dia memikirkan kembali kata-kata yang dikatakan tuannya, mungkin menjelaskan sesuatu. Kalian semua berani memperlakukanku dengan tidak hormat. Jin Taijun sangat tenang, dan juga sangat dingin. Dia melihat ke depan, matanya memancarkan cahaya ilahi. Tepat pada saat ini, makhluk yang tak tertandingi melangkah, menghentikan Jin Taijun, menangkal aura kuatnya. Kalau tidak, King Yi, semut bertanduk surgawi, dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan sama sekali. Jin Taijun tidak terus menekan masalah ini, malah dengan tenang berbicara, menjelaskan, jika itu adalah keturunan aku, misalnya, Jin Zhan, jika menyerahkannya dapat memastikan Imperial Pass masa damai, lupakan sekitar 500 tahun, bahkan jika itu hanya 10 tahun, aku tidak akan ragu untuk membuatnya menemui ajalnya. Jin Taijun bijaksana. Jin Taijun tidak mementingkan diri sendiri, hanya memikirkan Imperial Pass, layak dikagumi. Beberapa orang angkat bicara, semuanya memujinya. Ini tidak dapat dihindari, karena ada terlalu banyak orang di Imperial Pass, hubungan antar klan menjadi rumit. Secara alami ada beberapa yang ingin bertukar kedamaian, tidak ingin bertarung lagi. Ada beberapa yang sepenuhnya mengikuti keluarga Jin, jadi mereka harus menonjol untuk mendukung. Jin Zhan, kemarilah. Jika pihak asing meminta aku untuk menyerahkan kamu, tetapi memastikan keamanan kota ini, pilihan apa yang akan kamu buat? Jin Taijun bertanya seperti ini. Aku akan pergi sendiri, menuju ke sisi lain. Bertukar perdamaian selama beberapa dekade di Imperial Pass sudah cukup, kata Jin Zhan. Beberapa orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, mengungkapkan ekspresi aneh. Tidak dapat dihindari bahwa banyak orang akan melihat ke arah Si Hao. Pantatmu! Bisakah Jin Zhan dibandingkan dengan Si Hao? Bahkan tidak ada 100 Jin Zhan yang bisa menandinginya. Bisakah kamu mendiskusikan keduanya pada level yang sama? Cao Yusheng terlempar. Kata-kata ini tidak hanya membuat Jin Zhan merasa terhina, bahkan beberapa tokoh keluarga Jin yang terkenal kaget dan was-was, terlebih lagi membuat wajah Jin Taijun jatuh. Kamu berbicara dengan baik. Semut tanduk surgawi berteriak. Mata Jin Taijun berputar dengan cahaya, seolah-olah bintang-bintang besar bergerak di udara, membawa kekuatan yang tak tertandingi, akan menghancurkan tubuh Cao Yusheng sebagai hukuman. Kali ini, makhluk tak tertandingi itu beraksi lagi. Dia memandang Jin Taijun, berkata, dia adalah murid bodoh itu. Yang tak tertandingi diarahkan ke Cao Yusheng. Kata Dotar jelas mengandung intimidasi. Pada akhirnya, Jin Taijun tidak memberikan pukulan ganas, hanya memberinya tatapan dingin. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dari awal sampai akhir, hanya berdiri di tembok kota, menatap cakrawala sendirian, melihat tentara hitam tak berujung. Sosoknya terlihat agak kesepian. Tiba-tiba, di bawah Imperial Pass, sebuah suara terdengar dari kereta perang hitam lagi. Makhluk tertinggi klan Kaisar angkat bicara lagi. 500 tahun, aku setuju. Kata-kata sederhana ini membuat semua orang di tembok kota terkejut. Dia benar-benar setuju? Ini hanya seorang anak muda, namun itu sepadan dengan pihak asing yang membuat sumpah darah? Kesepakatan aku murni karena kekaguman terhadap anak muda ini. Dia hanya satu orang, namun dia membunuh banyak orang dari sisiku, di antara mereka lebih dari 100 kultivator hebat. Seberapa mengesankan pencapaian ini? Meskipun dia adalah musuh, dia masih layak mendapatkan pujianku. Kaisar klan tertinggi berbicara, tidak cepat atau lambat, tetapi suaranya seperti guntur, begitu keras ekspresi banyak orang di tembok kota berubah. Anak muda, datanglah ke pihak kami mungkin belum tentu membunuhmu. Jika bahkan Raja Abadi klanku sangat mengagumimu, maka segalanya mungkin terjadi. Di dalam kereta perang hitam itu, Kaisar klan yang tertinggi dikatakan dengan suara yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ada beberapa di tembok kota yang mau tidak mau bertanya. Dia sangat muda, namun sudah memiliki pencapaian pertempuran seperti itu, di era yang hebat ini, itu bisa dianggap mengejutkan dunia. Jika Raja Abadi mengagumi keahliannya, mengizinkannya untuk mendirikan klan sendirian, mengapa itu tidak diperbolehkan? Satu orang mendirikan klan raja, bahkan lebih besar dari klan raja, ini semua mungkin. Yang tertinggi asing dikatakan seperti ini. Semua orang terguncang. Apakah yang dia katakan itu benar, atau dia sengaja menghasut keselarasan di antara hati semua orang? Semua orang segera melihat ke arah Si Hao, menunggu dia untuk mengungkapkan pendapatnya. Keputusan seperti apa yang akan dia buat?
Tidak ada yang menyangka makhluk tertinggi klan Kaisar Kereta Perang Hitam memiliki evaluasi yang begitu tinggi terhadap Shi Hao, secara tidak langsung menjanjikan seperti ini. Dia bisa menjadi klan raja sendiri, bahkan melampaui ini, tidak harus sujud saat bertemu klan Kaisar. Dengan kedudukan yang sama, seberapa hebat status ini? Orang harus tahu bahwa dalam sejarah, hanya klan Gu dan Phoenix Darah Jatuh yang memiliki kekuatan yang menantang surga, keberadaan yang kuat yang dapat mengubah situasi pertempuran akan diperlakukan dengan sangat hormat. "Si bocah, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa?" kelinci giok bertanya. Dia marah, sangat kecewa demi Shi Hao. Semut tanduk surgawi, jika bukan karena memiliki dendam yang besar terhadap pihak lain, memiliki dendam atas kematian ayah dan saudara-saudaranya, dia benar-benar akan menyarankan Shi Hao untuk hanya mengatakan sekrup dan pergi ke sisi lain. Itu karena kata-kata Jin Taijun benar-benar membuat orang marah, merasa benar-benar marah. Shi Hao memberikan kontribusi yang begitu besar, namun begitu dia kembali, dia akan diserahkan sebagai alat tawar-menawar. Betapa tragisnya hal ini, hampir semua orang akan menentang ini. Ini dipaksa, lebih dari yang bisa ditanggung seseorang. Ada banyak orang yang sebelumnya angkat bicara untuk melindungi Shi Hao. Bukan hanya anak muda, ada juga tokoh generasi tua yang selalu bertarung dengan pihak lain. Ini terutama berlaku untuk para kultivator hebat yang telah bermandikan darah dan api, bertempur dalam ratusan pertempuran. Mereka bahkan lebih merasa marah pada Shi Hao, mengungkapkan ketidakadilan. Mereka membenci makhluk asing, berjuang sepanjang tahun melawan mereka, semuanya pantang menyerah. Hanya saja, Jin Taijun terlalu kuat. Dia adalah makhluk tertinggi, apalagi menemukan jalan kedamaian untuk Imperial Pass, ini membuat banyak orang merasa sedikit tidak berdaya. Kamu memiliki hati nurani yang bersih, apa yang perlu dilakukan sudah dilakukan. Buat saja keputusanmu sendiri, kata King Yi. Dia terlihat sangat cantik, pakaian putihnya lebih murni dari salju, wajahnya halus, indah dan elegan, tetapi saat ini, kata-katanya tidak lembut seperti biasanya. Kata-kata ini membuat banyak orang terguncang, terutama kultivator hebat itu, misalnya, ahli paruh baya yang duduk di Heaven Swallowing Beast, kultivator hebat yang duduk di Silver Hoe Raksasa, serta beberapa pemimpin besar dari berbagai klan. Mereka semua menoleh, pada akhirnya, beberapa dari mereka mengangguk. Dari arti tertentu, ini adalah jenis sifat manusia dan kehendak populer. Para kultivator hebat yang kuat, mereka yang biasanya pro-perang, selalu berperang dengan kejam dengan pihak lain, semuanya memihak Shi Hao, mengungkapkan ketidakadilan baginya. Bayangkan saja, untuk membawa kembali kontribusi yang luar biasa, namun pada akhirnya, dia mengalami perlakuan tidak adil seperti itu, bagaimana mungkin itu tidak membuat hati semua orang menjadi dingin? Tentu saja, ada beberapa yang memiliki sikap yang berbeda, misalnya, sangat gugup, dan sangat tidak puas saat mereka menatap Shi Hao. Ini adalah klan yang sebelumnya berharap untuk mengakhiri perang darah sedikit lebih awal, ditukar dengan masa damai. Jumlah Imperial Pass terlalu besar, klan terlalu banyak, ada makhluk alami dari semua jenis yang berbeda. Ada yang mendukung Shi Hao, dan ada juga yang menentangnya. Ini terutama kasus di mana ada beberapa keluarga yang tidak pernah cocok dengannya, bahkan menentangnya, misalnya, keluarga Wang, keluarga Jin, dan pengikut mereka, secara alami ingin melemparkan Shi Hao ke sisi lain lebih cepat. Jin Taijun memiliki karakter mulia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi, layak menjadi penguasa agung yang berbudi luhur. Kami merasakan kekaguman dan rasa hormat yang tak ada habisnya terhadap kamu. Demi melindungi Imperial Pass, demi melindungi berbagai klan, kamu tidak ragu untuk melakukan ini. Bahkan jika itu membawa sedikit kritik, kamu masih tidak ragu-ragu, layak menjadi makhluk tertinggi. Orang-orang keluarga Du angkat bicara. Mereka bukan keluarga umur panjang, tapi mereka pasti bisa dianggap sebagai keluarga berpengaruh tingkat atas dari 9 surga di atas, kedua setelah keluarga umur panjang yang terbatas. Memang, Jin Taijun berbudi luhur dan memiliki moral yang baik. Dia sebelumnya telah menyatakan bahwa jika itu adalah keturunannya sendiri yang diminta pihak lain, bahkan jika itu adalah pewaris langsung yang paling mempesona seperti Jin Zhan, dia masih tidak akan ragu untuk mengirimnya keluar. Ini adalah sikap dan pertimbangan yang paling kuat. Orang lain memuji, seorang komandan hebat dari klan Pisiu. Beberapa orang berbicara satu demi satu. Setelah beberapa orang mendukung Shi Hao, sekarang, lebih banyak orang mendukung Jin Taijun. Kakak Jin Zhan juga sangat baik, ketika ditanya barusan, bahkan jika dia tahu dia akan mati, dia masih tidak ragu untuk setuju. Keberanian macam apa ini? Dia layak menjadi figur surgawi generasi muda. Orang lain berkata seperti ini. Tentu saja, ini adalah pengikut keluarga Jin, karena yang lain benar-benar tidak bisa mengatakan ini dengan lantang. Itu karena situasi Jin Zhan hanyalah kedok, tidak benar-benar harus membuat pilihan hidup dan mati. Kemudian, orang-orang ini tidak lupa menatap Shi Hao, sengaja mengingatkannya, memintanya mengungkapkan pendapatnya. Itu karena banyak orang yang menonton. Tutup mulut sialanmu! Semut tanduk surgawi membalik. Dia benar-benar sangat marah,
berteriak dingin pada keluarga Jin. Karena kalian semua memiliki karakter yang mulia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi, jika Shi Hao meninggalkan celah sedikit, maka Jin Zhan harus mengikutinya. Tindakan nyata jauh lebih besar daripada bualan palsu semacam ini. Sekelompok orang menoleh, wajah orang-orang keluarga Jin secara alami jelek. Saudara Shi, apapun keputusan yang kamu buat, aku akan mendukungmu. Cao Yusheng berkata dengan serius, menyatakan posisinya di sini. Pada titik ini, generasi muda yang muda dan kuat semuanya marah, sedikit tidak mau. Jika mereka benar-benar menyerahkan Huang, lalu betapa memalukannya hal ini? Mereka tidak hanya marah, bahkan Imperial Pass sendiri akan dipermalukan. Di mata faksi pro-perang, perdamaian tidak pernah dikompromikan, melainkan diperoleh melalui pertempuran. Jenis kesalahan ini bahkan lebih buruk daripada menyerahkan wilayah seseorang dengan imbalan kitab suci. Apakah ada banyak perbedaan? Teman Dao Jin, melakukan hal-hal seperti ini tidak terlalu baik. Makhluk lain yang tak tertandingi angkat bicara, mengungkapkan keberatannya. Jin Taijun menatap semua orang, dan kemudian melihat ke arah Shi Hao, berkata, teman kecil, kamu tetap diam selama ini, tidak mengatakan apa-apa. Aku ingin mendengar pendapat kamu. Semua orang menoleh, menatap Shi Hao. Kamu hanya mengejek dan memaksa orang lain. Kata kelinci giok bulan. Banyak orang mengangguk dalam hati, karena sebelumnya Jin Taijun mengatakan jika Jin Zhan yang terpilih, dia tidak akan ragu untuk mengirimnya keluar kota. Sekarang, dia bertanya pada Shi Hao seperti ini, apa niatnya? Ini jelas memaksanya untuk setuju. Han, bagaimana dengan itu? Datang saja ke sisiku. Kami akan memperlakukan kamu dengan rasa hormat yang pantas kamu dapatkan. Di luar, seseorang tertawa terbahak-bahak. Kalian semua mencoba untuk membuat irisan di antara kita. Di tembok kota, seseorang mengeluarkan teriakan keras, merasa seperti makhluk dari pihak lain memendam motif yang tak terduga. Mereka sengaja merusak hubungan antara beberapa klan di Imperial Pass. Shi Hao menarik pandangannya dari cakrawala. Pikirannya kembali, sosoknya yang agak kesepian berdiri tegak, sepenuhnya mengingat dirinya sendiri. Cahaya di matanya seperti kilat. Dia berbicara dan berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah bertarung dalam pertempuran hidup dan mati yang hebat dengan pihak lain, segera setelah aku kembali ke Imperial Pass, aku harus bertemu mereka lagi. Hasil semacam ini sedikit di luar ekspektasi aku. Di Imperial Pass, aku menjadi tawar-menawar, sementara jika aku meninggalkan Pass, aku mungkin akan menjadi tamu, bahkan mungkin membangun klan aku sendiri dengan status luar biasa. Shi Hao berkata dengan mengejek diri sendiri. Kata-kata ini membuat banyak orang merasa wajah mereka menjadi merah panas. Apa yang dikatakan Huang adalah kebenaran, tetapi ini jelas merupakan jenis ejekan yang hebat. Ini adalah anak muda yang tak tertandingi dengan kontribusi yang luar biasa, namun ketika dia kembali ke Imperial Pass, dia tidak mendapatkan perlakuan yang pantas dia dapatkan ketika dia kembali, malah musuh yang mengaguminya. Ini benar-benar semacam ironi. Pertempuran di Desolate Border selalu kejam dan kejam, siapa yang tahu berapa banyak orang kuno yang mati dari masa lalu hingga sekarang. Jika seseorang menginginkan perdamaian, selalu ada harga yang harus dibayar. Anak muda, kamu sangat luar biasa, orang-orang dari generasi selanjutnya akan mengingatmu. Jin Taijun berbicara. Apakah penilaian yang lewat ini padanya, sudah memutuskan untuk membiarkannya meninggalkan izin? Tubuh semua orang bergetar. Aku ingin bertanya pada senior, apakah yang dikatakan Jin Taijun itu benar? Jika cukup waktu dibeli, dapatkah bala bantuan yang kuat benar-benar diperoleh, sehingga memastikan keamanan Imperial Pass? Shi Hao bertanya pada makhluk yang tak tertandingi. Yang tak tertandingi itu mengerutkan kening. Dia melihat ke arah Jin Taijun, berharap dia memberikan jawaban yang jelas. Ada buktinya, bukankah aku sudah memberitahumu semua? Itu bisa dipercaya. Jin Taijun melihat ke arah makhluk yang tak tertandingi itu, dan kemudian melihat ke arah Shi Hao, berkata, kamu masih belum mencapai level ini, ada beberapa hal yang tidak mudah untuk dijelaskan kepadamu. Apakah begitu? Shi Hao berkata sambil menghela nafas. Jika ini benar-benar dapat mengubah situasi, aku akan meninggalkan celah itu sendiri, menemui kematian aku di sisi asing, itu tidak akan disayangkan. Ini bisa dilakukan. Kemudian, matanya bersinar-sinar, berkata, aku hanya takut bahwa ini adalah kematian yang sia-sia, kematian yang membawa konsekuensi yang sangat mengerikan. Han, apakah kamu takut? Seorang wanita tua di sebelah Jin Taijun memarahi. Tutup mulut sialanmu. Saat aku bertarung dalam pertempuran berdarah di Desolate Border, kamu masih hidup seperti seorang putri di dalam kota? Jika aku takut, apakah aku akan bertarung tanpa memikirkan keselamatan pribadi untuk membawa kembali peti kayu itu? Suara Shi Hao dingin, menatapnya dengan dingin. Alam kultivasi wanita tua itu sangat tinggi, kekuatannya sangat kuat, tetapi ketika dia dimelototi oleh Shi Hao, hawa dingin menjalari tubuhnya, dia merasakan dorongan kuat untuk mundur. Bahkan dia sendiri terkejut. Kenapa dia begitu takut dengan tatapan anak muda?
Apakah ini yang disebut kebenaran memerintah tertinggi, mungkin bergegas ke surga, semua pihak akan kagum? Wanita tua, tutup mulutmu. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, kami akan memberi kamu makan babi sialan. Semut bertanduk surgawi berteriak. Yang lain juga angkat bicara. Wanita tua itu ingin menatap keluar, mengintimidasi mereka, tetapi dia merasa sedikit kurang percaya diri. Terlebih lagi, tepat saat ini, makhluk yang tak tertandingi memandang dengan ekspresi dingin, matanya dalam dan dingin. Jika kamu berani berbicara secara acak lagi, aku akan segera membunuhmu, tidak peduli pelayan siapa kamu. Jin Taijun menggerakkan tangannya, membuat orang-orang di sisinya menutup mulut mereka. Mereka tidak berani berbicara lagi. Apakah ini berarti kamu bersedia meninggalkan pas? Jin Taijun melihat ke arah Si Hao, bertanya. Jika aku meninggalkan celah, menyerahkan hidup aku, tetapi dengan melakukan ini, aku dapat menukar semua kedamaian Imperial Pass, situasi akhir dapat direvisi, maka aku akan mengejar keadilan tanpa berpikir dua kali. Ketika Si Hao berbicara di sini, dia berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan. Namun, jika setelah 500 tahun, tidak ada yang datang untuk memberikan bantuan, ketika hari itu tiba, betapa mengerikan situasinya, pada saat yang sama, seberapa dingin hati masa? Pada saat itu, aku khawatir Imperial Pass akan didiskreditkan, bencana besar menimpa tempat ini. Si Hao mengatakan kemungkinan ini dengan nada setenang mungkin. Kamu bisa santai. Hal semacam itu tidak akan senang, makhluk-makhluk dari sisi itu pasti akan muncul. Mata Jin Taijun dalam, dengan tenang berbicara seperti ini. Kalau begitu baiklah, aku akan meninggalkan pas. Si Hao mengangguk. Pada saat ini, orang-orang keluarga Du angkat bicara, memuji Si Hao, mengatakan bahwa dia benar, bahwa ini adalah kontribusi yang besar. Ada orang-orang dari klan Pisiu yang juga mengangguk, menyatakan bahwa Si Hao adalah orang yang terhormat. Ada beberapa keluarga lain yang wajahnya semuanya tersenyum, tampak seperti sedang mengirim Si Hao. Untuk menukar perdamaian dengan pengorbanan satu orang, ini tampaknya cukup berharga di mata mereka. Si Hao tetap diam, karena senyum orang-orang ini terlalu palsu, membuatnya merasa mual. Ada beberapa orang yang bahkan tidak menahan diri, jelas tidak ada kebaikan yang terlibat. Misalnya, orang-orang keluarga Jin dan pengikut mereka, semuanya menahan permusuhan. Si Hao berkata lembut pada dirinya sendiri, aku akhirnya mengerti mengapa ada beberapa daerah terlarang di 9 surga di atas yang tidak keluar dari daerah terlarang. Jika aku tidak mati setelah menuju ke sisi lain, identitas seperti apa yang akan aku kembalikan ketika aku kembali? Kamu, apa yang kamu coba katakan? Seorang pengikut dari keluarga Jin bertanya. Aku berpikir, jika aku tidak mati setelah pergi hari ini, ketika aku menginjakan kaki di 9 surga lagi, aku ingin tahu sikap seperti apa yang akan aku miliki ketika aku menghadapi tempat ini. Si Hao agak kesepian, matanya dalam. Aku mengingat 7 Raja Desolate Border, benar-benar menyedihkan. Dia melepaskan desahan ringan, dan kemudian berkata, jika aku kembali lagi, situasi terbaik mungkin hanya membentuk wilayah terbatas aku sendiri, lindungi mereka yang harus aku lindungi. Situasi terbaik adalah baginya untuk menciptakan wilayah terbatasnya sendiri, melindungi mereka yang seharusnya dia lindungi. Dengan ekspresi kesepian dan kata-kata tenang Si Hao, semua orang merasakan gelombang kesedihan. Seorang pemuda dengan kontribusi yang luar biasa dipaksa untuk langkah ini. Beberapa kultivator hebat tidak bisa tidak ingin menonjol, hentikan semua ini. Namun, Jin Taijun memandang dengan dingin. Aura makhluk tertinggi tak tertandingi, seolah-olah naga raksasa memandang rendah semut, perbedaannya terlalu besar. Huang, apa maksud dari ini? Tolong beri kami penjelasan. Tidak jauh, seorang pengikut keluarga Jin bertanya seperti ini. Ini adalah pemimpin hebat, seseorang yang telah memasuki alam rilis diri selama bertahun-tahun, sangat kuat. Saat ini dia duduk di atas tubuh ular berkepala 9 raksasa, melihat ke arah ini. Kenyataannya, inilah yang ingin didengar banyak orang dari keluarga Jin, karena mereka merasa kata-kata Huang sedikit menusuk telinga, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Apa niatmu? Bentuk area terbatas kamu sendiri? Bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk kembali, kamu tidak akan bergabung dengan pertempuran di masa depan, kan? Seseorang bertanya dengan keras. Apakah kamu menyimpan perasaan negatif, merasa seperti kamu dianiaya, membenci Imperial Pass? Seseorang berbicara lebih langsung. Orang-orang di bawah Jin, serta ekspresi pasukan Wang semuanya tidak baik. Pada saat yang sama, mereka merasakan ketakutan menahan yang tak tertandingi. Jika hari itu benar-benar datang, akankah Huang mengacungkan pisau daging ke arah mereka? Banyak orang gemetar dalam hati, karena bakat Huang adalah sesuatu yang semua orang bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Dia sangat kuat sekarang, jika dia diberi waktu untuk tumbuh dewasa, sangat sulit untuk mengatakan seberapa jauh dia akan tumbuh. Apakah kalian semua berhak mencaci maki Si Hao seperti ini? King Yi angkat bicara. Anak-anak muda lainnya, seperti semut tanduk surgawi, semuanya sangat marah, semuanya menyerang.
Hah, Shi Hao melepaskan tawa ringan, matanya menunjukkan penghinaan, terlebih lagi semacam ketidakberdayaan. Jika aku memiliki niat egois, aku tidak akan melakukan pertempuran berdarah melawan pihak lain, mempertaruhkan hidup aku berjuang di luar di Desolate Pass, terlebih lagi tidak akan setuju untuk membuang hidup aku di sini, menuju ke sisi lain. Lalu, apa niatmu? Orang-orang keluarga Du bertanya. Kamu dengan jelas berbicara pada dirimu sendiri seperti itu barusan. Klan Pisiu juga memiliki ahli yang berbicara. Ketika aku memasuki sisi lain, jika aku cukup beruntung untuk tidak mati, apakah menurut kamu mereka akan merasa nyaman? Pasti akan ada sumpah darah dan metode lain yang melibatkan karma besar. Aku pasti tidak akan dapat membantu kamu semua di masa depan. Shi Hao berkata, sangat suram, karena dia tidak mendesah untuk jenis kesimpulan seperti itu, melainkan menjadi semakin dingin karena ditanyai. Semua orang menjadi tercengang, tidak tahu apa yang baik untuk dikatakan. Pada saat yang sama, mereka merasa sangat malu. Ini tidak diragukan lagi membuat mereka terlihat seperti orang kecil yang cemburu pada mereka yang memiliki karakter mulia. Jangan tinggalkan izin. Pada saat ini, semut tanduk surgawi, Cao Yusheng, Chang Gongyan dan yang lainnya mengelilinginya, menghentikan Shi Hao, tidak membiarkannya pergi. Itu karena begitu dia pergi, tidak mungkin untuk memprediksi apa yang akan terjadi, tidak mungkin untuk diramalkan. Meskipun mereka baru saja marah, merasa seperti Shi Hao mungkin juga langsung pergi, pada akhirnya, tidak ada yang berharap Shi Hao pergi jauh. Jika ada pilihan, siapa yang rela meninggalkan rakyatnya sendiri? Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih mengkhawatirkan keselamatan Shi Hao. Meskipun status makhluk tertinggi di kereta perang hitam itu tinggi, bagaimana mereka bisa sepenuhnya mempercayai kata-katanya? Shi Hao membunuh terlalu banyak musuh di Desolate Border, membunuh ribuan saja, sementara itu, jumlah kultivator hebat melebihi 100. Seberapa mengejutkan pencapaian pertempuran ini? Dapat dikatakan bahwa begitu dia pergi ke sisi itu, akan ada musuh di mana-mana, jumlah makhluk dan klan yang menyimpan dendam terhadapnya sangat banyak. Di lingkungan keji seperti ini, apakah dia bisa bertahan? Mungkin dia dibunuh tanpa ampun oleh sosok hebat begitu dia pergi. Kalian semua harus menjaga diri kalian sendiri. Shi Hao menepuk bahu Chang Gongyan, Kelinci Giok, dan lainnya. Dia hanya memiliki kata-kata ini untuk mereka, tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Begitu dia pergi, itu akan terjadi selama bertahun-tahun, masa depannya tidak diketahui, mungkin ini bahkan mungkin perpisahan karena kematian, tidak pernah bertemu lagi. Bahkan jika mereka bisa bertemu lagi, Laut Biru mungkin sudah menjadi ladang murbei. Tidak ada yang mau melihat adegan ini, bahkan Shi Yi yang awalnya menentangnya berjalan ke depan, menatap Shi Hao dan berkata, melakukan hal-hal seperti ini, apakah itu sepadan? Shi Hao tidak menjawab pertanyaan ini, malah berkata kepadanya. Dengan kami berdua dari klan Batu, kamu pasti akan menjadi sangat kuat, jadi tolong jaga dengan baik apa yang disebut keturunan darah pendosa. Keturunan darah pendosa apa? Aku mengerti, ini mengancam dan memaksa. Cao Yusheng mengeluarkan raungan rendah. King Yi berjalan. Dia menatap mata Shi Hao, pada akhirnya, dengan lembut memeluknya, melakukan yang terbaik untuk menenangkan diri. Pada akhirnya, suaranya masih bergetar. Jaga dirimu. Senior, bisakah masalah ini tidak diubah? Ada seorang kultivator hebat yang berbicara, duduk di atas binatang pemakan surga, matanya melotot marah seperti mata harimau. Bahkan para pemimpin yang kuat merasa jijik dengan ini, ingin menghentikan ini. Teman Dao Jin, jika hal-hal terus seperti ini, itu tidak akan berakhir dengan baik. Makhluk yang tak tertandingi juga berbicara, melihat ke arah Jin Taijun. Aku hanya punya satu pertanyaan. Jika kita dapat menukar perdamaian selama 500 tahun, dan kita dapat memperoleh bala bantuan yang kuat, mengubah nasib 9 surga 10 bumi, apakah kalian semua masih tidak mau? Ini adalah jawaban Jin Taijun. Kamu yakin tidak ada kesalahan? Shi Hao bertanya. Aku yakin. Jin Taijun menjawab. Biasanya, dengan statusnya, dia tidak akan memperhatikan kata-kata generasi muda. Namun, itu berbeda hari ini. Baiklah, aku akan pergi ke sisi lain. Shi Hao mengangguk, sangat lugas. Aku tidak tahan lagi, aku akan meninggalkan Imperial Pass dan mengundang seseorang. Cao Yusheng berteriak, orang pertama yang melompat dari tembok kota, tidak tahan dengan hasil ini. Kami setuju untuk menyerahkan Huang. Tepat pada saat ini, Jin Taijun mentransmisikan suara keluar dari kota, berkomunikasi dengan yang ada di kereta perang hitam. Hal-hal sudah seperti ini, itu bisa dianggap diputuskan. Haha bagus. Sebuah balasan terdengar dari bawah. Di tembok kota, ekspresi banyak orang jelek, faksi pro-perang mengepalkan tinju mereka satu demi satu, merasa sangat dipermalukan. Akan sulit bagi mereka untuk melupakan masalah hari ini sepanjang hidup mereka. Adapun keluarga Jin dan pengikut mereka, serta mereka yang ingin menghentikan pertempuran besar, bertukar kedamaian, mereka semua mengungkapkan ekspresi kegembiraan, merasa terinspirasi tanpa henti. Kami juga bukan orang berdarah dingin.
Beri Huang waktu, biarkan dia menyelesaikan beberapa masalahnya sendiri sebelum dia pergi. Sebuah suara terdengar dari bawah kota. Apakah kamu membutuhkan waktu ini? Orang-orang di sisi Jin Taijun bertanya, melihat ke arah Shi Hao. Aku bersedia. Shi Hao dengan dingin menjawab. Teman kecil, keinginan berharga apa yang kamu miliki? Kami akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan mereka. Makhluk yang tak tertandingi berjalan. Dia awalnya bermartabat, tapi sekarang, dia sangat malu. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika mereka melakukan pertempuran berdarah sampai akhir, maka Imperial Pass mungkin akan hancur. Sementara itu, sekarang, ada harapan, bisa menjamin keamanan semua klan. Di masa depan, aku akan menghapus penghinaan ini melalui darah, bahkan jika aku harus mati saat bertarung di luar Desolate Border. Kata lain yang tak tertandingi. Dia juga bertanya pada Shi Hao apakah dia memiliki sesuatu yang dia inginkan. Aku ingin membebaskan klan batu dari dosa mereka di Imperial Pass, kata Shi Hao. Baiklah, aku berjanji padamu. Mulai hari ini, dosa yang ditinggalkan oleh nenek moyang klan batu hilang. Janji yang tak tertandingi. Ini, bertentangan dengan keputusan sebelumnya. Seseorang dari keluarga Du berkata pelan. Tahan lidahmu. Teriakan yang tak tertandingi, menatapnya dengan dingin, membuat pemimpin besar keluarga Du hampir jatuh lemah ke tanah. Aku bisa berjanji bahwa dosa klan batu akan dihapus. Tuan dari kereta perang lima roh, serta Tuan Qi Hong berkata. Jin Taijun tidak menentang ini. Ketika dia melihat bahwa yang lain seperti ini, dia juga mengangguk. Tidak perlu, prestasiku sudah cukup. Melalui pertempuran aku kali ini di luar Desolate Border, aku yakin itu sudah cukup untuk membebaskan mereka dari kejahatan mereka, kata Shi Hao. Dia ingin pergi dan menghitung pencapaiannya, menggunakannya untuk menghapus dosa klan batu. Kata-kata ini membuat semua orang tergerak, ekspresi mereka semua berubah, merasa malu, dan juga terkejut, emosi mereka kompleks. Bahkan sekarang, Huang masih menolak bantuan mereka, menggunakan jasanya sendiri untuk menghapus darah dan dosa masa lalu klan batu. Masalah ini dengan cepat diatur. Shi Hao menghasilkan ubin jasa sekali lagi. Ubin tulang putih murni sangat cemerlang. Saat itu, ketika diperiksa, itu melepaskan cahaya surga yang mencapai, kecemerlangan keberuntungan yang meningkat berturut-turut, mewakili pencapaian Huang. Bahkan jika mereka sudah membuat persiapan mental, semua orang masih terkejut. Ini hanya seorang anak muda, berapa banyak musuh asing yang dia bunuh untuk memiliki prestasi besar seperti itu? Sinar cahaya terlalu banyak, cahaya keberuntungan terlalu kaya, menciptakan hamparan yang luas. Sekelompok tetua mulai menghitung sekali lagi, masing-masing dari mereka bergerak, emosi mereka kompleks. Jenius warping surga jenis ini, seseorang yang membangun jasa besar seperti itu, dipaksa mati, dikirim ke sisi lain. Tidak sedikit orang yang merasa kasihan dan menyesal. Bahkan ada beberapa orang yang kesal, merasa bahwa kepergian Huang adalah semacam kehilangan besar bagi Imperial Pass. Sekarang, klan batu hanya memiliki 1.000 orang, apalagi kultivasi mereka semua tidak tinggi. Kontribusi Shi Hao kali ini cukup untuk ditukar dengan kebebasan mereka tidak lagi memiliki dosa besar yang membebani mereka. Berikan sisa kontribusi ini kepada keluarga darah pendosa lain yang mirip dengan klan batu. Inilah yang diinginkan Shi Hao. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah makhluk yang tak tertandingi, berkata, tolong lakukan yang terbaik untuk mengurangi apa yang disebut dosa mereka. Pada akhirnya, dia menghela nafas ringan, menanyakan mereka seperti ini. Ini baik saja. Apa kamu punya keinginan lain? Aku berharap untuk orang tua aku, orang yang aku cintai, teman, dan orang lain untuk semua hidup dengan baik. Shi Hao berbalik, berjalan menuju gerbang kota sendirian. Ada sebuah mezbah yang bisa mengirimnya keluar kota ke sana. Sosoknya sangat kesepian, sosok belakangnya suram, memberikan perasaan yang sangat dingin dan suram, serta perasaan sedih yang luar biasa. Karena itu masalahnya, maka pergilah, kata Jin Taijun. Teman kecil, apakah kamu punya keinginan lain? Sosok yang tak tertandingi berjalan, membawa hati bersalah, masih ingin berbuat lebih banyak untuknya. Aku adalah seseorang dari sisi ini. Aku berharap setelah aku mati, tulang aku bisa kembali, dikuburkan di dunia ini, kata Shi Hao. Kata-kata ini membuat beberapa anak muda yang emosional merasakan kesedihan yang luar biasa. Itu karena kali ini, semuanya mengarah pada bencana bagi Huang, ada terlalu banyak orang di sisi lain yang membencinya. Terlebih lagi, makhluk tertinggi kereta perang berwarna hitam itu tidak menjanjikan bahwa dia pasti akan hidup. Jika sesuatu terjadi pada aku berharap seseorang dapat mengambil mayat aku, membawanya kembali ke 9 surga 10 bumi, menguburnya di tempat ini, kata Shi Hao. Saat ini, terlepas dari apakah itu Chang Gongyan, semut tanduk surgawi, kelinci giok bulan, atau yang lain yang dekat dengan Shi Hao, Su Tuo Agung, Lan Xian, 4 Phoenix keluarga Wei, Tuo Gu Yulong, dan yang lainnya, mereka semua melepaskan desahan ringan, merasakan kesedihan. Ada beberapa, seperti King Yi dan lainnya,
yang merasa sangat buruk. Bahkan beberapa kultivator hebat, serta beberapa pemimpin, terdiam, membuka mulut, merasa sedih. Mereka merasakan ketidakberdayaan tipe terhadap adegan ini, hati mereka bergerak. Anak muda tipe ini akan menemui ajalnya begitu saja. Itu terlalu disayangkan, terlalu menyesal. Siapa yang mau mengikuti Huang? Aku percaya dengan disposisi pihak lain yang suka berperang dan lugas, mereka tidak akan menyusahkan para pengikut. Jika sesuatu terjadi pada Huang, bawa dia kembali. Kata yang tak tertandingi. Apa yang disebut sesuatu terjadi, secara alami Shi Hao sekarat di sisi lain. Siapa yang bersedia mengambil kembali mayat Shi Hao, membawanya kembali. Setelah hening sejenak, sebenarnya ada banyak orang yang berteriak, sebenarnya ingin pergi bersamanya. Shi Hao sedikit terkejut, merasa tersentuh. Dia berbalik, berpikir sebentar, dan kemudian senyum samar misterius muncul di sudut bibir, benar-benar menunjuk ke seseorang yang tidak pernah angkat bicara. Apakah kamu bersedia ikut denganku? Yang dia tunjuk adalah Jin Zhan. Pada saat itu, semua wajah keluarga Jin berubah. Beberapa orang segera ingin mencaci maki, karena Jin Zhan adalah jenius paling menonjol klan ini dalam beberapa tahun terakhir. Mereka secara alami tidak mau membiarkannya pergi. Namun, ketika kata-kata itu sampai di mulut mereka, mereka kemudian menelannya kembali, karena sangat sulit bagi mereka untuk mengatakan apapun. Sebelumnya Jin Taijun sudah berbicara bahwa jika diperlukan, dia bisa mengirim keluarga Jin sendiri ke pihak asing untuk dibunuh. Jin Zhan menatap Jin Taijun. Dia tidak mengatakan apa-apa. Huang, tidakkah menurutmu ini terlalu berlebihan? Jika pihak asing berdarah dingin, membunuh Jin Zhan juga, bukankah kita akan membuang jenius surgawi dengan sia-sia? Ini adalah kehilangan pasukan Imperial Pass. Seseorang dari keluarga Jin akhirnya tidak bisa menahan diri, berbicara seperti ini. Haha, Shi Hao tertawa keras. Dia melihat ke arah orang-orang keluarga Jin, dan kemudian pada Jin Taijun dan Jin Zhan, pada akhirnya berkata, lupakan saja, aku hanya menyebutkannya secara acak, bagaimana aku bisa tega menyusahkan keluarga Jin yang dikenal memiliki akhlak mulia dan integritas yang tidak diragukan? Aku pergi, satu orang menuju keluar sudah cukup. Dia tertawa keras, berbalik untuk pergi, sangat bebas dan nyaman, mengambil langkah keluar. Teman kecil, kami dapat memuaskan keinginanmu yang berharga, meminta seseorang menemanimu, dan kemudian di masa depan, membawamu kembali. Kata yang tak tertandingi. Tidak perlu. Ketika seorang pria pergi, di mana dia tidak bisa pulang, dimanapun dia meninggal, dimanapun dia dikuburkan, bukit-bukit hijau semuanya sama di bawah langit. Shi Hao berkata dengan suara keras, bahkan tidak berbalik. Pada saat ini, emosi yang sulit untuk dijelaskan mulai menyebar di antara semua orang. Banyak orang tergerak, tidak dapat mengatakan emosi seperti apa yang mereka rasakan. Dunia ini segera menjadi sunyi, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Banyak orang merasa kecewa dan frustrasi, kehilangan, serta perasaan yang sangat pahit dan sedih. Mereka merasa menyesal untuk Shi Hao, merasa sedih untuknya. Adapun para kultivator hebat, meskipun mereka diam, mereka jelas tidak bisa tenang di dalam, mereka semua mengepalkan tangan dengan erat. Hanya wajah keluarga Jin yang pucat. Kata-kata yang diucapkan Shi Hao barusan terlalu menusuk telinga bagi mereka. Shi Hao menginjak altar itu. Dia sendirian, sangat kesepian, tetapi dia tidak lagi berbalik, tidak berbicara lagi. Punggungnya menghadap semua orang, bersiap untuk meninggalkan celah. Berjalan lurus ke angin menderu dan hujan dingin seperti ini, apakah dia bisa kembali? Shi Hao, apa yang akan terjadi padamu di masa depan? Apakah kamu akan muncul lagi? Jika kamu masih hidup, apakah kamu akan dibatasi oleh pihak lain melalui sumpah darah, tidak lagi mengenali kami? Suara King Yi bergetar sedikit, bertanya seperti ini. Adapun kelinci kecil, semut bertanduk surgawi, dan yang lainnya, mereka semua sudah berteriak, ingin meninggalkan celah. Jika aku hidup, aku percaya pada akhirnya, tidak ada yang bisa membatasi aku. Akan ada hari di mana tidak ada karma yang dapat mengikat aku, tetapi aku takut pada saat itu, hati aku akan menjadi dingin, tidak lagi terbakar seperti sekarang. Ini adalah jawaban Shi Hao. Dia tidak lagi berbalik, kepalanya tidak melihat ke belakang. Altar mulai bersinar. Sosoknya menjadi tidak jelas. Altar bersinar. Simbol yang terukir di atasnya misterius dan kuno, dikenakan oleh perjalanan waktu, seolah-olah terhubung langsung ke era besar lainnya, membawa semacam aura sunyi. Seolah-olah binatang buas prasejarah bersembunyi di dalam setiap simbol. Sosok Shi Hao menjadi kabur, akan menghilang kapan saja. Ini adalah formasi transportasi besar tingkat tertinggi yang diturunkan sejak zaman kuno. Selama dia masuk, itu akan sama dengan memasuki ruang dimensi. Proses untuk meninggalkan celah itu sangat ketat, membutuhkan tokoh-tokoh hebat untuk menggerakkan altar dari dalam. Dengan demikian, selama formasi transportasi ini diaktifkan, Shi Hao dapat meninggalkan tempat ini kapan saja, memasuki pasukan gurun besar, tidak dapat kembali lagi. Aku akan meminta mereka untuk membuat sumpah darah. Jin Taijun berbicara, masih sangat tenang. Dia melangkah keluar,
meninggalkan altar di bawah gerbang kota. Dia kembali ke tembok megah yang menjulang ke langit. Pada saat yang sama, ada beberapa orang yang turun, semua orang penting dari keluarga Jin, serta pengikut mereka. Tentu saja, ada keluarga Du, Pisiu, dan pemimpin klan besar lainnya. Mereka juga ingin melihat apa yang disebut proses pembentukan sumpah darah, secara pribadi melihat periode perdamaian ini terbentuk. Perempuan tua ini, dia sangat terburu-buru. Semut tanduk surgawi tidak takut apa-apa, berkata dengan marah pada dirinya sendiri. Dia juga tidak takut orang lain mendengarnya. Tidak jauh, ekspresi orang-orang di bawah keluarga Jin menjadi sangat dingin. Banyak dari mereka melihat ke atas, membawa aura dingin. Sampai-sampai seseorang mengeluarkan Cold Snort sebagai peringatan, digunakan sebagai ancaman dan intimidasi. Apakah ada sesuatu dengan tenggorokanmu? Untuk apa kamu mendengus secara acak? Semut tanduk surgawi segera melotot. Kalian semua sebaiknya tidak melewati batas. Seseorang dari antara orang-orang Jin mencaci maki. Hanya melihat kalian semua membuatku kesal. Apakah kalian semua masih makhluk Imperial Pass? Sebenarnya dengan sengaja memaksa seseorang keluar. Kalian semua masih memiliki wajah untuk menunjukkan sikap padaku di sini, cepatlah dan merangkak kembali ke belakang wanita tua itu. Kamu benar-benar terlalu tidak sedap dipandang di sini, berhati-hatilah untuk tidak menimbulkan kemarahan publik. Semut tanduk surgawi berkata dengan marah. Anak muda, jangan terlalu pelin-pelan dan tidak sabaran. Jika kamu berbicara terlalu sombong, mudah terjadi masalah. Seseorang berkata dengan dingin. Inya. Semut tanduk surgawi hanya memiliki dua kata ini untuknya. Saat ini, bahkan King Yi yang pemarah pun marah, menghadapi orang-orang itu. Pada saat yang sama, Chang Gongyan, 10 Raja Mahkota, penyihir, immortal yang diasingkan, semua anak muda yang datang bersama Shi Hao dari 3.000 provinsi semuanya berdiri, memandang orang-orang itu dengan dingin. Bahkan Shi Yi membuka pupil gandanya, cahaya kekacauan utama meletus, dengan dingin menatap. Kemudian, Great Sutuo, Little Sky King, Lanxian, bahkan Imperial Pass, Tuogu Yulong, Qi Hong, dan 4 Phoenix keluarga Wei menonjol, menatap orang-orang itu dengan marah. Sementara itu, banyak kultivator, beberapa pemimpin besar tidak dapat terus menonton ini, ekspresi mereka semua tidak baik, membawa rasa dingin, menatap mereka, mengungkapkan gelombang niat membunuh. Senior, lihat, seseorang dari keluarga Jin melihat ke arah makhluk yang tak tertandingi. Tutup mulutmu. Tuan Qi Hong, pemilik asli kereta perang 5 roh meraung. Wajah orang-orang itu segera berubah pucat pasi, darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka, hampir meledak di tempat. Orang-orang ini menggigil kedinginan, tidak berani menonjol lagi. Mereka semua bergegas menuju langit, terbang menuju puncak tembok, tempat berkumpulnya klan-klan yang setuju untuk menyerahkan Shi Hao. Itu karena orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama ingin melihat sumpah darah dibuat. Perempuan tua itu benar-benar sesuatu. Apakah dia benar-benar terburu-buru, mendorong Shi Hao ke dalam lubang neraka? Semut tanduk surgawi benar-benar seseorang yang pemarah. Jin Taijun di tembok kota sedang berkomunikasi dengan orang-orang di sisi lain. Segera setelah itu, warna darah meluas ke gurun besar, melonjak hebat seperti lautan darah, terlalu gila, membuat semua orang terguncang, menenggelamkan gurun besar. Ini hanya setetes darah, namun menelan seluruh medan perang gurun yang tak terbatas. Awalnya berwarna merah, lalu berubah menjadi 5 warna. Darah melonjak, aura tak tertandingi meluap ke langit. Bahkan di kota, dengan perlindungan Imperial Pass, semua orang masih gemetar, seolah-olah mereka akan berlutut. Ini adalah tekanan yang tak tertandingi. Orang bisa membayangkan jika bukan karena perlindungan Imperial Pass, semua orang akan jatuh lemah ke tanah, tidak mampu menahan jenis tekanan menakutkan tingkat yang lebih tinggi itu sama sekali. Setetes darah berkumpul di dekrit emas, melepaskan suara kuno yang berat dan agung, seolah-olah penguasa iblis sedang bersumpah, seolah-olah ada raja abadi yang melantunkan sutra. Itu terlalu mengintimidasi. Pada saat itu, pemandangan tidak teratur muncul satu demi satu di dunia ini. Dao besar kehampaan muncul tanpa henti, berubah menjadi burung Phoenix abadi, melebarkan sayapnya, mengembun menjadi naga sejati yang melingkar, juga berkumpul menjadi kunpeng yang merobek langit. Kubah. Selain itu, mata air manis menyembur keluar dari gurun besar yang layu, biji emas jatuh dari langit, berakar di kehampaan. Rantai ilahi Dao besar berkembang, seolah-olah tempat ini sedang mengalami reinkarnasi, makmur setelah layu. Ada garis demi garis kilat hitam yang muncul, kilat berwarna darah dikelilingi oleh kekacauan utama, terjalin di sini, pemandangan yang mengerikan hingga ekstrim. Segera setelah itu, sorakan terdengar dari atas tembok kota. Jelas bahwa sumpah darah telah selesai, kedua belah pihak mencapai kompromi. Beberapa jenis kekuatan mengukir segalanya. Keluarga Jin, keluarga Wang, keluarga Du, Pisiu, dan klan lainnya, beberapa orang mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Kemudian, mereka melihat Shi Hao di bawah, hanya menunggu dia meninggalkan celah. Gerbang kota sudah bergetar hebat.
Itu karena semua orang tahu bahwa sumpah darah telah selesai, Shi Hao akan meninggalkan celah, tidak ada yang bisa menghentikan ini lagi. Kenapa dia belum kembali? King Yi cemas. Chang Gongyan, Kelinci Giok, dan yang lainnya semuanya seperti ini. Itu karena sebelumnya, ketika Cao Yusheng pergi, mereka semua membuat gerakan, baik membelah kesadaran ilahi mereka atau memindahkan tubuh spiritual untuk mengundang Meng Tianzheng keluar dari pengasingan, datang menyelamatkan Shi Hao. Namun, sumpah darah sudah terbentuk, namun mengapa Tetua Agung belum datang? Tubuh mereka yang sebenarnya tidak pergi, karena mereka ingin mengawasi Shi Hao, khawatir dia akan pergi lebih dulu, takut mereka akan kehilangan kesempatan terakhir ini. Sumpah sudah terbentuk, sudah waktunya bagimu untuk meninggalkan celah. Jin Taijun turun. Ada sekelompok besar orang yang mengikutinya, semuanya membawa ekspresi kegembiraan, sangat bahagia. Mereka sekarang hanya menunggu Shi Hao pergi. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan kedamaian selama 500 tahun sebagai imbalannya. Di altar, Shi Hao masih tidak pernah berbalik, tidak melihat ke belakang, membelakangi semua orang, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di tubuhnya, sebuah pedang terbang keluar, inti pedang abadi. Kemudian, armor kaisar petir muncul, melayang di udara, semua jenis artefak muncul setelahnya. Beberapa dari mereka, misalnya, diagram 10.000 roh dan lainnya disimpan dalam artefak magis spasial. Harta karun ini berubah menjadi hamparan cahaya jernih, terbang dari tempatnya berada, mendarat di King Yi, semut bertanduk surgawi, dan lainnya, bahkan kaki Shi Yi. Senjata-senjata itu dimasukkan ke dalam tanah, inti pedang abadi dan yang lainnya semuanya bergetar. Dia tidak membawa harta ini bersamanya, ingin meninggalkannya dengan semua orang. Ini membuat hati semua orang bergetar, mata mereka sakit saat mereka melihat sosok belakang itu. Kemudian, Shi Hao terus-menerus menunjuk ke ruang di antara alisnya, mahkota kepalanya, dan lainnya, menggunakan metode paling kejam untuk menyegel roh primordialnya sendiri, menjebak lautan kesadarannya, menyegel beberapa hal sendiri, bahkan memotong beberapa hal-hal. Metode yang dia peroleh, beberapa di antaranya terlalu penting. Mereka tidak dapat diperoleh oleh pihak lain. Aku akan datang membantumu. Pada saat ini, bahkan suara makhluk yang tak tertandingi bergetar, karena dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak tahan melihat ini, tidak mau melihat seorang anak muda memutuskan jejak roh primordialnya sendiri. Penyegelan pikiran yang paling kuat, setelah disegel, bahkan jika alam kultivasi seseorang berkali-kali lebih tinggi dari milikmu, selama lautan kesadaranmu dicari, itu akan menyentuh segel, pada saat itu, lautan kesadaranmu akan hancur sendiri. Makhluk tertinggi dikatakan. Shi Hao tidak berbalik, tapi dia berhenti, mengangguk. Beberapa ahli yang tak tertandingi bergerak bersama, membantu proses ini bersama-sama. Selain itu, disertai dengan sumpah darah, yang dilakukan melalui beberapa jenis metode yang sangat kuno, membantu Shi Hao menetapkan batasan di sekitar roh primordialnya yang mencegah orang luar menyentuh. Tidak, Kelinci Giok Bulan menangis. Ini berarti bahwa begitu Shi Hao meninggalkan kota, dia mungkin akan mati. Itu karena begitu pihak lain menyelidiki jejak indera ilahinya, itu akan secara otomatis diaktifkan. Ketika King Yi melihat Shi Hao memotong dirinya sendiri, matanya sudah benar-benar merah, merasakan keinginan untuk menangis. Menonton Shi Hao pikirannya disegel oleh makhluk tertinggi dengan metode penyegelan pikiran kuno paling menakutkan yang legendaris, dia merasakan kesedihan yang luar biasa, air mata jatuh. Chang Gongyan, Lan Xian, 4 Phoenix keluarga Wei, dan lainnya semua merasa adegan ini terlalu sulit untuk diterima, semuanya mengepalkan tangan, hidung sekelompok anak muda semuanya masam. Pemisahan ini mungkin abadi. Selain satu set pakaian tidak bergaris, dia tidak memiliki apa-apa lagi pada dirinya. Semua hartanya tertinggal, tidak membawa apa-apa. Dia membelakangi semua orang, tidak lagi mengatakan apa-apa. Sudah waktunya kamu pergi. Seorang wanita tua di sebelah Jin Taijun berkata, mendesaknya. Tepat. Sumpah darah ada batasnya, jika tidak cepat dilakukan, itu akan gagal. Orang-orang keluarga Du juga angkat bicara. Teman kecil, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Tolong beritahu aku keinginan terakhir kamu. Guru Qi Hong berkata. Shi Hao berdiri di sana, tidak mengatakan apa-apa. Pada akhirnya, dia hanya menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu lanjutkan saja jalanmu. Jin Taijun berbicara. Kali ini, makhluk tertinggi secara pribadi mengaktifkan altar, semuanya penuh rasa malu, mata membawa kesedihan, membangun jalur spasial untuk Shi Hao. Dengan suara weng, altar menjadi gemerlap, cahaya mengalir ke langit. Shi Hao dikelilingi dalam cahaya, sosoknya menjadi pingsan, seolah-olah akan hancur di sini. Shi Hao! Sekelompok orang berteriak, mata anak-anak itu menjadi astringen, hidungnya sakit. King Yi, Kelinci Giok, dan yang lainnya menangis lama. Perpisahan ini, mungkin akan abadi. Akankah mereka bisa bertemu di dunia ini lagi? Pada saat terakhir, Shi Hao akhirnya berbalik, melihat ke arah mereka,
pada wajah-wajah yang familiar itu membawa keengganan, emosi yang besar, dan ketidakberdayaan. Bagaimana dia bisa rela pergi? Namun, dia masih tidak bisa kembali, dia masih harus pergi. Shi Hao menatap semua orang, matanya melewati setiap orang. Pada akhirnya, seolah-olah melewati mereka semua, melihat ke arah pemandangan di belakang Imperial Pass. Pada saat itu, dia penuh dengan keengganan, sangat ingin mengingat setiap orang, melihat semua teman lamanya. Penampilan banyak orang muncul di hatinya. Dalam keadaan linglung, dia melihat desa batu, tempat di mana dia menghabiskan masa kecilnya yang menyenangkan, bebas dari kekhawatiran, saat dia tidak disiplin dan lepas kendali, keras kepala dan nakal di hutan belantara yang luas. Kakek kepala juga menjadi tua, menunggunya, selalu membaca namanya. Paman, bibi, dan kawan-kawan di desa semua mengenangnya, kasih sayang dari tempat itu menghangatkan hatinya. Kemudian, dia melihat orang tuanya sendiri, kakeknya, dan yang lainnya, sangat merindukan mereka, tetapi mereka tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Juga, Dewa Willow dan pagoda kecil, di mana mereka? Pada akhirnya, matanya melewati semua penghalang, mendarat di hamparan pohon mulberry api. Ada seorang gadis berdiri di bawah pohon mulberry api, diam-diam menunggu kepulangannya. Bunga mulberry api sudah mekar, berkibar di udara, berkibar ke bawah. Namun, saat tahun-tahun berlalu satu demi satu, dia tidak dapat muncul, selamanya tidak dapat kembali. Wanita muda itu akan pergi dari tahun-tahunnya yang belum matang ke tahun-tahun pertengahannya, dan kemudian suatu hari menjadi tua dan beruban, tetapi dia akan terus berdiri di sana sendirian. Dia sudah tua, namun dia masih berkata dengan suara lembut, warna pohon mulberry telah kembali, cahaya senja menyinari pakaianku. Pohon mulberry api telah memenuhi cakrawala, namun tanggal kembalinya masih belum diketahui. Ketika pohon mulberry api layu, aku juga akan kembali. Mata Shi Hao tampaknya telah mengintip melalui waktu tanpa akhir, bepergian sangat jauh, melihat banyak tempat. Pada akhirnya, dia tiba-tiba berbalik, tidak lagi melihat ke belakang. Sebuah pancaran cahaya bersinar dari altar. Dia menghilang dari tempat ini, tidak pernah terlihat lagi. Dia tidak bisa kembali, dia harus berjalan maju ke kejauhan sendirian. Sekelompok orang berteriak, melihat ke arah altar yang kosong, tidak dapat melihat sosok itu lagi. Pikiran King Yi dan yang lainnya terasa kosong dan kosong. Dia pergi begitu saja. Apakah dia bisa kembali hidup-hidup? Bisakah dia bahkan kembali? Orang itu sudah pergi, semua harta miliknya tertinggal. Inti pedang abadi dimasukkan ke dalam tanah batu biru, artefak magis lainnya berantakan di sini. Ini membuat semua orang menyesal. Teman lama mereka sudah pergi, hanya senjatanya yang tertinggal. Namun, ada satu artefak yang agak istimewa, yaitu armor Kaisar Petir. Itu benar-benar melepaskan sedikit cahaya gelap, seolah-olah terkorosi oleh kegelapan. Armor ini menanggung dendam besar saat itu. Sekarang, ekspresi Master Qi Hong berubah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Armor Kaisar Petir menjadi emas hitam, sangat aneh, tidak lagi tertutup karat. Gelap seperti jurang hitam. Makhluk yang tak tertandingi mengambil tindakan, menyegelnya karena takut akan sesuatu yang tidak terduga terjadi, dan kemudian menyerahkannya kepada semut bertanduk surgawi. Banyak orang dalam keadaan linglung sesaat. Kemudian, mereka semua terbang, bergegas menuju tembok kota yang menjulang ke langit, ingin memberi Huang pandangan terakhir, mengirimnya pergi. Pada kenyataannya, bahkan keluarga Jin, keluarga Wang, keluarga Du, Pisiu, dan klan lainnya ingin melihat adegan Huang meninggalkan kota untuk terakhir kalinya. Semua orang bergegas ke langit, tiba di dinding yang megah dan megah, menatap ke depan. Dari kejauhan, Shi Hao mendekati pasukan besar yang berbaju zirah, sudah ada di depan mereka. Mereka hanya bisa melihat sosok belakang, tubuhnya berdiri tegak sempurna. Dia mengangkat kepalanya, berdiri di sana, menghadapi pasukan tanpa akhir tanpa rasa takut sendirian. Dia sudah cukup jauh dari Imperial Pass. Shi Hao tenggelam di bawah pasukan besar yang sedingin es, akan benar-benar menghilang. Pada saat ini, ada pasukan yang bergegas keluar, semuanya duduk di atas binatang purba. Bahkan tunggangan itu ditutupi baju besi, semuanya sangat menyeramkan saat mereka bergegas ke arah Shi Hao. Pada saat itu, banyak hati anak-anak itu melonjak ke tenggorokan mereka. Tidak banyak orang dalam pasukan ini, hanya sekitar 30. Mereka mengenakan baju besi hitam, semua tunggangan memiliki mulut lebar penuh gigi ganas, tubuh mereka besar, tidak diketahui jenis binatang buas apa mereka. Sementara itu, di atas tunggangan, orang-orang itu semua memegang tombak hitam, tombak surgawi dan hal-hal lain, semua senjata berat, semuanya menunjuk ke arah Shi Hao. Meskipun hanya ada 30 orang, ketika mereka berlari bersama, mereka bergerak seperti gunung kecil, bahkan membuat bumi yang besar bergetar, bergemuruh dengan suara. Ketika mereka mendengar suara senjata bergetar, mereka dengan cepat bergegas ke depan, tanpa ragu-ragu, menusuk ke arah Shi Hao, menyerang dengan tombak surgawi. Tombak perang hitam melepaskan suara wuwu, merobek langit,
Kecepatannya terlalu cepat, segera tiba. Tombak surgawi juga merobek ruang. Tingkat kultivasi orang-orang ini sangat hebat, mata mereka merah padam, membawa niat membunuh, ingin membunuh Shihao. Persis seperti yang mereka duga, Huang telah membunuh terlalu banyak kultivator asing, musuh di mana-mana. Ada sekelompok anak muda yang mengelilinginya begitu dia meninggalkan kota. Pada saat ini, level asing yang lebih tinggi tidak mengungkapkan apapun, semuanya diam-diam menonton. Imperial Pass, di tembok kota. Ekspresi para kultivator dari semua klan berubah, terutama King Yi, Chang Gongyan dan yang lainnya, wajah mereka semakin pucat. Ini hanya awal. Shihao sekarang menuju ke sisi lain, semuanya mengarah ke bencana. Apakah dia akan mengambil tindakan? Ada beberapa orang di bawah keluarga Jin yang berspekulasi. Lengan Shihao bersinar, jari-jarinya seperti pisau, melepaskan seberkas cahaya cemerlang, segera melepaskan kepala tunggangan. Darah memercik tinggi ke udara. Gerakannya seperti kilat, menggunakan bilah petir teknik berharga Kaisar Petir, kecepatannya terlalu cepat, kekuatannya luar biasa. Tentara asing meletus menjadi gempar, banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka dia masih sekuat ini setelah menghadapi jutaan pasukan, mengambil tindakan di depan semua orang tanpa takut akan konsekuensinya. Selain itu, Shihao tidak berhenti, merebut tombak perang hitam, mengacungkannya, menyerang keluar dengan keberanian dan kekuatan yang mengabaikan generasi muda. Suara bentrokan senjata terdengar, beberapa lusin individu dan tunggangan menerima pukulan berat, senjata di tangan mereka semua dikirim terbang oleh tombak perang hitam itu, tidak dapat menahannya lagi. Area antara ibu jari dan jari telunjuk mereka terbelah, darah mengalir deras, seluruh tubuh mereka bergetar hebat. Adapun tunggangan mereka hampir jatuh ke tanah. Shihao memperlakukan tombak perang hitam di tangannya seperti tongkat besar, mengacungkannya, menghancurkannya ke individu dan tunggangan itu. Tulang patah, otot robek, sekelompok orang langsung berteriak sedih, tunggangan mengaum, batuk seteguk darah. Mereka dikirim terbang. Hanya ada satu anak muda di tengah semua itu, rambut hitam berserakan, tatapan seperti kilat. Dia memegang tombak hitam besar dengan satu tangan, berdiri di sana, tombak penuh darah. Dia tidak bergerak dari lokasi aslinya, seolah-olah tubuhnya dipaku ke tanah, tubuhnya lurus sempurna, berdiri tegak seperti dewa perang yang pantang menyerah. Imperial Pass, di tembok kota, ada beberapa orang yang mau tidak mau berteriak, bagus. Hal ini terutama berlaku untuk faksi pro-perang yang selalu berperang berdarah melawan pihak lain, bahkan lebih dari mereka bertepuk tangan dan bersorak, merasa senang. Saat bertarung dalam pertempuran hebat melawan pihak lain, seseorang harus memiliki keberanian seperti ini. Segera setelah itu, semua orang menjadi tenang, merasakan kekhawatiran yang semakin besar untuk Huang. Ini terutama terjadi pada King Yi, Kelinci Giok, Chang Gongyan, dan lainnya, semuanya khawatir. Shihao mendominasi ini, bahkan ketika dia dikirim sebagai pengorbanan, dia masih berani mengambil tindakan seperti ini kemungkinan akan menimbulkan kemarahan beberapa klan yang kuat. Berani. Di pasukan hitam besar, teriakan pendek terdengar, berdering melalui tempat ini seperti guntur surgawi. Ada tokoh tingkat pemimpin asing yang ekspresinya menjadi dingin. Mereka mengendarai binatang purba, menatap Huang dengan dingin. Shihao tidak merasa takut, masih berdiri di sana, tombak perang hitam di tangan, perlahan mengangkatnya, mengarahkannya ke orang yang memarahinya. Ini adalah seorang pemimpin dengan reputasi besar dan kekuatan. Binatang purba yang dia duduki menggerakkan kepalanya, ekornya meronta-ronta, sisik hijau tebal, gigi garang seputih salju, sangat menyeramkan. Huang, kamu sudah menjadi tahanan, namun kamu masih berani berperilaku tidak hormat. Tidak ada yang bisa mempermalukan aku. Paling buruk, aku akan mati saja. Ini adalah kata-kata Shihao. Pikiran banyak orang di Imperial Pass bergetar. Huang begitu mendominasi dan tegas. Shihao. Di tembok kota, sekelompok orang bersorak. Hong. Tatapan pemimpin menjadi sedingin es. Binatang purba yang dia duduki menginjak kehampaan, dengan cepat tiba. Itu terlalu cepat. Dia mengacungkan tombak emas besar di tangannya, tampak seperti gunung abadi yang menindas saat dihancurkan. Reputasi Shihao di sisi asing sangat hebat, jumlah musuh yang dia bunuh banyak, jadi ada banyak klan yang memusuhi dia, yang juga mengapa beberapa ahli tidak yakin. Mereka merasa seperti dia hanya seorang anak muda, kekuatan apa yang dia miliki untuk membunuh banyak kultivator hebat ini. Itulah mengapa ada beberapa ahli yang ingin mengukurnya secara pribadi, membunuhnya. Sebagai contoh, pemimpin yang terlihat berusia pertengahan ini, pada kenyataannya, dia sudah hidup untuk waktu yang sangat lama, memasuki alam rilis diri selama bertahun-tahun. Saat ini, dia melonjak dengan niat membunuh. Shihao memegang tombak hitam di tangannya, menghadap ke depan. Kun Pengs bergegas keluar dari ujung tombak satu demi satu, semuanya seukuran telapak tangan, tetapi mereka sangat brilian. Hong Long. Tubuh pemimpin ini bersinar, juga menggunakan metode leluhur, menunjukkan kekuatan ilahi yang paling kuat. Sayangnya, dia bukan tandingan Huang,
yang terluka parah oleh teknik Kunpeng, segera mengeluarkan banyak darah. Tombak ilahi emas dipatahkan oleh tombak hitam. Dengan suara peng, pemimpin ini terbang keluar, jatuh ke genangan darah. Tempat ini menjadi kacau, ekspresi beberapa makhluk asing menjadi serius. Mereka akhirnya tahu betapa hebatnya kekuatan Huang, orang mati tidak dianiaya. Pada saat yang sama, ekspresi mereka juga tidak terlalu menyenangkan. Ini jelas tawanan, dia harus memainkan perannya, namun saat ini, dia pantang menyerah, melawan dan menyerang. Tak terkekang. Sebagai tahanan, bagaimana kami bisa membiarkanmu berperilaku kejam di sini? Beberapa orang berteriak. Sekelompok pemimpin muncul, mengaduk-aduk tunggangan mereka, mengelilingi Shi Hao. Shi Hao tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengangkat tombak perang yang berlumuran darah, mengarahkannya ke mereka. Tidak perlu berbicara terlalu banyak. Jika dia tetap akan mati, maka lebih baik jatuh dengan gemilang dalam pertempuran. Hebat, haruskah aku menghentikan mereka? Di tentara, di sebelah kereta perang kuno hitam, seorang pelayan tua membungkuk dengan hormat, dengan tenang mentransmisikan suara. Tidak perlu, mari kita lihat sebentar dulu. Suara tenang makhluk tertinggi itu terdengar dari dalam kereta perang. Teriakan hebat terdengar dari dalam pasukan besar. Ketika mereka melihat tampilan kuat Shi Hao, banyak dari mereka melepaskan niat membunuh. Membunuh! Bunuh Huang! Banyak orang dari dalam pasukan besar berteriak, beberapa dari mereka berteriak, meminta untuk membunuh Huang di sini. Ini adalah musuh besar mereka. Sekelompok tokoh terkemuka bergerak di atas tunggangan mereka, mengelilingi Shi Hao di dalam. Shi Hao tidak kenal takut, bersiap menghadapi musuh, bertarung dalam pertempuran berdarah sampai akhir. Makhluk tertinggi Kaisar Klan Kereta Perang Hitam tidak menunjukkan apa-apa, ingin melihat terlebih dahulu, tetapi ini tidak berarti makhluk tertinggi lainnya hanya akan menonton dengan tangan di belakang punggung mereka. Mata mereka menjadi dingin. Tidak terkekang, seorang napi harus memahami perannya sebagai napi. Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak keras. Akhirnya, makhluk tertinggi angkat bicara. Selain itu, jarinya menunjukkan, seberkas cahaya ilahi terbang keluar. Ini adalah rantai yang disempurnakan dari logam, dengan cepat mengelilingi Shi Hao, dan kemudian mengikat tubuhnya. Selama proses ini, dia ingin membalas, tetapi itu sia-sia. Kekuatan magis dari makhluk tertinggi terlalu besar, sama sekali tidak dalam urutan yang sama, tidak dapat dibandingkan. Kemudian, penguasa asing itu mengeluarkan dengusan dingin, membuat tombak perang di tangan seorang prajurit bergerak sendiri, menyerbu Huang dengan kecepatan ekstrim. Tubuh Shi Hao ditusuk oleh tombak perang, senjata mengerikan itu menusuk tubuhnya, membuatnya terhuyung-huyung. Di Imperial Pass, sekelompok orang berteriak, ekspresi mereka benar-benar berubah. Aku tidak bisa terus menonton ini lagi. Mengapa tetua hebat belum datang? Semut tanduk surgawi tidak tahan dengan hasil ini, melompat dari dinding, sekarang bergegas menuju tanah pengasingan Meng Tianzheng. Dengan dia yang memimpin, semua anak muda lainnya juga bergegas keluar, menuju tempat itu. Mereka tidak tahan menyaksikan pemandangan gurun yang luar biasa ini.